Selamat pagi. Selamat pagi, Coach. Apa kabar Mbak Nurul? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya. Gimana pagi ini, Coach? Puasanya Seger lancar? banget. Alhamdulillah. Insya Allah lancar hari ini. Kalau Oh kemarin-kemarin iya, lancar juga. siap. Alhamdulillah. Jadi, Ya, seneng nih. sebelum kita mulai, Coach, saya Ya, ingin menyapa teman-teman yang di official TDA ini. oke. Baik. Ini ada beberapa yang udah ngikut bersama kita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang resiliensi ya. Oke, sampai salah Resilience. Ya, resiliensi. leadership resilience gitu ya. Iya, iya. Materi ini sepertinya sangat relevan ya dalam kondisi seperti ini. Yes. Karena mau nggak mau kita harus resiliensi karena kan masa pandemi kayak gini ya, Coach ya. Yes. Ya. Ya. Sebelum memulai mungkin ada sepatah dua patah kata dulu atau langsung ke materi nih, Coach. Ya. Ini kayaknya Apa kabar teman-teman? ya. Senang banget ini pagi hari ini saya bisa mencoba sharing dengan cara yang baru. Karena sebetulnya hampir setiap hari saya sejak COVID-19 ini melakukan sharing. Mungkin sudah lebih dari 20 kali ya saya sharing untuk Wow. korporasi, tapi seringnya. Dan biasanya juga jam 9 begini sama jam 1. Tapi biasanya untuk korporasi, untuk klien-klien kami, dan biasanya pakai Zoom. Nah ini makanya gaptek nih kalau pakai IG. Makin kolonial ya, bukan milenial. Ya. Kalau teman-teman yang milenial mungkin udah biasanya main IG gitu. Kalau ini IG saya pakai hanya buat itu aja, mantau kegiatan anak saya aja. Oh iya. Biar Mantap bisa nih, ngeliat teman-teman. dia lagi ngapain gitu kan. Tapi kalau untuk interaksi dengan klien memang seringnya menggunakan Zoom ya, tapi alhamdulillah ini something new ya, dan mungkin nanti saya mohon idealnya memang ada slide yang bisa dilihat bareng dengan teman-teman karena ada beberapa istilah yang mungkin relatif baru buat teman-teman, sehingga nanti mohon kesediaan Dr. Nurul untuk share slide-nya sementara Siap. saya akan menceritakan apa kontennya gitu ya Mbak Nurul Oke, ya. siap. Gimana pasien-pasien aman? Aman, Coach. Tadi Aman, saya ya? ngelihat ini, sempat menulis buku, apa tadi? Tentang anjing ya? Oh iya, iya, iya. Makanan anjing Anda sendiri. Saya kaget, apa ini dokover atau gimana? Saya belum Iya, baca iya. ya. Enggak, itu buku sebetulnya tentang marketing, tentang dunia marketing. Kumpulan esai tentang kewirausahaan, tapi terminologi itu sebetulnya dari dunia marketing ya. Eat your own dog food ya, makanlah makanan anjing Anda sendiri. Ada itunya, ada ceritanya itu. Itu saya jadi Kalau kepo saya cat ini ya. lovers ya, kalau saya cat lovers di rumah ada 5 kucing ya. Alhamdulillah sehat kucing-kucing ya, yang penting itu. Alhamdulillah. Karena kalau sakit repot juga bawa ke dokternya ya. Jadinya ikut sakit ya ownernya ya. Iya, benar. Ikut pusing. Ya. Baik, baik. Oke, kita mulai ya, Coach ya. Ya. Baik, ini ada beberapa sahabat saya juga udah join ya. Terima kasih Mbak Lisma ya. Semoga lancar ya. Ini sesuatu yang baru nih Mbak Lisma. Anak kolonial disuruh main IG ya. Baik teman-teman, senang sekali pagi hari ini bisa join dengan teman-teman komunitas TDA untuk membahas sebuah topik yang menurut saya sangat penting, sangat relevan. Ini kalau di korporasi hampir tiap hari dibicarakan, didiskusikan, ya, yaitu tentang resiliensi. Ya. Resiliensi itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah daya lenting, ya, ketangguhan. Kalau ibarat besi itu dibengkokkan itu nggak patah kan, tapi bisa punya kemampuan untuk kembali lagi. Nah itu namanya resiliensi. Nah kenapa kita hari ini bahas resiliensi? Ya, terus kemudian bagaimana bisa melatih diri kita untuk bisa lebih resilience, lalu juga tips-tipsnya nanti untuk bisa lebih resilience tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga dan juga
untuk tim kita, nanti kita diskusikan. Semuanya ada di sini ya. Dan pagi hari ini saya senang banget, seger banget, fresh banget, cerah di Bandung hari ini. Jadi ini momen yang tepat untuk diskusi tentang resiliensi. Nah, sebelum saya masuk tentang topiknya sendiri, mungkin kita di slide pertama perkenalan dulu ya, Mbak Nurul ya. Saya ada, sedikit lah ya. Ya betul, dulu pernah menjabat jadi presiden ketiga di Komunitas TDA tahun 2013 sampai 2015 ya. Tapi secara profesional saya dulu mengawali karir di perbankan, kemudian pernah jadi konsultan IT, mendirikan perusahaan IT. Nah, terus kemudian ketika mengelola perusahaan IT ini saya menemukan kecintaan baru ya. Ternyata bukan di teknologinya tapi di orangnya. Kenapa? Karena sistem sebaik apapun yang saya bangun ketika diimplementasikan untuk bisa sukses, untuk bisa jalan, bisa running, balik lagi ke orangnya. Nah ini yang waktu itu saya penasaran gitu. Kenapa ada sistem yang mudah diadopsi, kenapa tidak, dan itu ternyata erat kaitannya dengan para pelaksananya, orangnya. Maka saya tertarik mempelajari apa sih yang mendorong seseorang punya motivasi, apa sih yang membentuk perilaku manusia gitu ya. Nah akhirnya saya masuk ke dunia pengembangan tim, pengembangan SDM, kepemimpinan ya. Dan saya terus perdalam, ternyata di dalam dunia pengembangan SDM, pengembangan tim, tidak hanya pelatihan, tidak hanya training, tapi ada satu cara yang super efektif menurut saya, yaitu coaching. Maka saya nyemplung ke dunia coaching. Belajar formal itu sejak tahun 2011 akhir ya. Terus kemudian nyemplunglah ke korporasi, bergabung di Kubik Group ya, pimpinan Pak Jamil Azaini, lalu dipercaya untuk mendirikan Kubik Coaching ya, itu lembaga baru gitu ya. Jadi saya ikutan di sana, tim Kubik ikutan di sana, lalu kemudian kita bikin lembaga baru namanya Kubik Coaching. Karena alhamdulillah ternyata para pemimpin korporasi itu mereka orang-orang hebat, yang dibutuhkan oleh mereka ternyata adalah coach ya, bukan sekedar diajari tapi juga di-challenge untuk keluar kemampuan terbaiknya. Nah ini awal dari kenapa saya dulu kemudian masuk ke dunia coaching. Nah senang banget hari ini bisa kembali berinteraksi dengan teman-teman TDA sekalipun hanya lewat IG, tapi kalau untuk kita sedang work from home seperti ini not bad lah ya, bisa berinteraksi lewat online seperti ini. Kalau biasanya ya kita akan ketemu langsung ya. Saya juga alhamdulillah sudah hampir ke semua TDA wilayah ya, terutama waktu komunitas TDA punya inisiatif untuk mengembangkan pelatihan kepemimpinan ya. Waktu itu kita bikin program-program di rutin ya untuk membangkitkan sense kepemimpinan masing-masing teman-teman. TDA Leadership Camp namanya waktu itu ya, sempat keliling ke hampir semua wilayah. Nah semoga nanti ada lagi ya, jadi semoga COVID cepat berlalu dan bisa ketemu saya langsung. Nah, agenda kita pagi hari ini, Mbak Nurul, nanti mohon dikontrol waktu saya ya, karena saya kalau sudah ngomong kadang-kadang lupa waktu juga. Saya taruh jam sih sebenarnya, tapi kadang-kadang nggak kelihatan juga. Nah, agenda kita mungkin boleh, saya kodenya gimana kalau geser? Nah, gini aja ya. Iya. Baik, jadi ada 4 sebetulnya yang ingin saya angkat pagi hari ini. Jadi pertama kita bahas dulu nih, kenapa kok kita bicara tentang resiliensi. Apa sih pentingnya resiliensi? Ya kalau dalam bahasa Indonesianya resiliensi, ya dalam bahasa Inggrisnya resilience. Nah saya saling tukarkan aja, kadang menyebutkan dalam bahasa Indonesia, kadang dalam bahasa Inggris. Nah kenapa resiliensi? Nanti kita bahas. Lalu kemudian sebagai pengelola bisnis, kita juga akan bahas tentang peran kepemimpinan kita ya, untuk mengembangkan resiliensi ini. Baru nanti saya bekali dengan tools untuk dilatihkan kepada diri sendiri agar bisa menerapkan tools itu. Ya khususnya untuk diri sendiri. Ya karena berulang-ulang saya mengatakan kepemimpinan itu teman-teman kalau yang udah ikut TDA Leadership Camp pasti paham ya. Kepemimpinan itu nggak hanya tentang memimpin orang lain, tapi utamanya justru memimpin diri sendiri. Ya jadi kepemimpinan itu selalu aspeknya ada memimpin orang lain dan memimpin diri sendiri. Nah nanti teman-teman bisa terapkan ini untuk diri sendiri dan untuk lingkaran terdekat kita, dengan keluarga kita, tim kita, ya orang-orang terdekat kita. Nanti ada latihan-latihan yang teman-teman bisa praktekkan. Sip ya? Nah, yuk kita mulai dari yang pertama. Kenapa kok kita, kenapa kok kita bahas resiliensi ya pagi hari ini? Nah, teman-teman tentu masih ingat, awal tahun lalu, nggak ada seorang pun yang memperkirakan bahwa 2020 akan berjalan dengan
skenario yang seperti ini. Ya, saya teringat betul sepanjang awal 2020 itu saya diundang oleh banyak korporasi dalam peran saya sebagai trainer dan juga sebagai coach, mengikuti banyak program kick off mereka, karena mereka biasanya di awal tahun melakukan kick off. 100% mengatakan 2020 adalah tahun optimisme. Ya, saya katakan 100% karena dari yang saya hadiri nggak ada satupun yang punya skenario negatif untuk tahun 2020. Semua optimis, semua skenarionya positif, bahkan ada yang melipatkan asumsinya, ya, di asumsi pertumbuhan, asumsi peningkatan omset, semuanya optimis. Bahkan ada salah satu pengamat valuta asing ya pada waktu itu, ini ahli, dia mengatakan dengan optimis bahwa 2020 ini rupiah bahkan akan menjadi raja Asia. Jadi nilai tukarnya akan mengungguli nilai tukar negara-negara lain di Asia. Jadi luar biasa sekali nilai tukar terhadap dolar dan euro ya waktu itu diestimasikan ini akan dikdaya nih rupiah. Maka optimisme waktu itu berkembang sangat kuat sekali. Suku bunga juga diperkirakan turun ya. Maka ini tahun yang mungkin akan menjadi puncak dari ekonomi Indonesia ya. Itu awal tahun ya. Kalaupun ada challenge, ada tantangan, biasanya tantangannya hanya dikaitkan atas dua hal, yaitu perubahan lifestyle baru ya, para millennials naik ya menjadi menghuni kelompok menengah kita gitu, sehingga mereka punya daya beli, maka kita perlu perhatikan mereka. Dan ada perubahan lifestyle. Kalau biasanya dulu kelas menengah itu identik dengan kepemilikan, tapi kemudian muncul economic of sharing, suka traveling daripada memiliki rumah atau memiliki mobil gitu, sehingga teman-teman di dunia industri hanya melihat itu ya. Pertama ada challenge terkait dengan perubahan lifestyle. Nah yang kedua memang betul kita akui ada challenge terkait dengan disrupsi digital. Ada cara-cara baru dalam melakukan bisnis ataupun menikmati value yang ditawarkan oleh perusahaan manapun melalui channel-channel digital. Nah, dua challenge ini relatif dua hal yang challenging but menimbulkan optimisme juga. Karena artinya siapapun yang bisa beradaptasi terhadap dua hal ini akan bisa berkompetisi. Ya. Jadi ramalannya hanya seputar dua hal itu ya umumnya. Nah tiba-tiba ya kita semua merasakan dan kita semua tahu, bang gitu, ada makhluk kecil bernama Corona yang kemudian memporak-porandakan seluruh asumsi itu. Ya. Sampai Februari kita masih belum perkirakan bahwa dampaknya akan semasif ini. Sudah muncul penyakit corona COVID-19. Saya ingat anak saya yang tinggal di Belanda juga waktu itu konsultasi ke saya Februari, pulang nggak gitu. Pengen pulang dia karena Lebaran kan kemungkinan di sana. Saya bilang iya karena nggak menduga kan seperti itu. Jadi masih akhir Februari itu bahkan kita masih santai, masih oke gitu. Pulang terus kemudian dia balik lagi ke sana. Nah begitu tiba di sana waktu itu sudah masuk Maret. Baru kita semua merasakan bahwa ternyata dampaknya lebih dahsyat dari yang kita perkirakan. Lalu muncul work from home, lalu muncul lockdown dengan segala terminologinya ya. Lockdown tapi istilahnya bukan lockdown, if you know what I mean, PSBB gitu ya. Nah, tapi juga diikuti dengan prosedur yang kalau di luar negeri disebut lockdown, seperti misalnya penerbangan dibatalkan, kereta api dibatalkan, dan ya practically dampaknya semakin lama ternyata cukup mengagetkan kita semuanya. Ya. Nah responsnya macam-macam. Ya, saya berjumpa dengan banyak orang selama sejak pertengahan Maret sampai hari ini dengan media online seperti itu, dan saya merasakan respons yang berbagai macam, beragam. Ya. Nah responsnya ada yang cemas, ada yang takut, ada yang khawatir, ya. Tapi ada juga yang ya sudahlah, terima saja apa adanya seperti ini gitu. Macam-macam sekali responsnya. Nah sebelum saya lanjut ya, saya ingin teman-teman share dulu nih di ini bisa komenkan ya. Saya nyebutnya chat box ya karena biasa pakai Zoom. Mungkin bisa digeser ya. Teman-teman sharing dong ke kami ya, ke kita semua ya, keterbukaan penting loh ini ya. Supaya kita bisa saling diskusi ya. Respons teman-teman dan juga timnya terhadap krisis yang dipicu oleh COVID-19 ini seperti apa ya, apa respons yang dirasakan. Nah itu tolong di-share. Kalau Mbak Nurul gimana responsnya?
Boleh sharing juga ya Mbak Nurul ya. Oke, kalau dari saya dan tim awalnya menganggap awalnya tuh biasa aja gitu Coach, seperti yang tadi disampaikan. Terus kemudian tiba-tiba ada apa ya dari pemerintah seperti ini, akhirnya timbullah kekhawatiran. Yes. Tidak hanya dari saya sebagai katakanlah owner, tapi dari tim juga. Kita harus gimana ini? Kita harus ngapain gitu. Jadi seperti kayak disuruh mikir gitu. Jangan sampai kemudian banyak yang istilahnya kolaps atau tiba-tiba PHK gitu. Nah, kekhawatiran itu tidak hanya pada saya, tetapi ke tim juga muncul gitu, Coach. Yes, betul. Nah, itu yang dirasakan oleh setelah ini gitu. Betul. Yang dirasakan oleh Mbak Nurul dan juga tim itu cukup common ya. Saya mendengar banyak yang sharing perasaan yang serupa ya. Ada yang awalnya santuy ya, woles aja gitu. Tapi begitu mulai ada kebijakan pembatasan gerak, terus kemudian mendengar berita kolapsnya beberapa perusahaan besar ya. Mungkin kolaps terlalu keras bahasanya, tapi ya PHK masalah ini. Semacam itu. Sama aja kan. Jadi ya mulai ada PHK, ada merumahkan karyawannya. Terus kalau kita pantau hampir semua perusahaan mengenakan pemotongan gaji ya. Ada kemungkinan THR tidak dibayar ya karena mereka harus maintain cash flow sampai sekian bulan dan kita belum tahu COVID-19 ini akan berlalu di bulan apa gitu. Nggak ada satu ahli pun yang bisa memprediksi ya. Jadi karena situasinya demikian maka muncul perasaan-perasaan tadi gitu ya. Nah, teman-teman yang ingin share tentang apa yang dirasakan boleh ya di komen supaya nanti bisa kita tanggapi ya. Jadi supaya ini interaktif ya. Saya senangnya kalau pakai media seperti Zoom itu kita bisa dua arah gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalaupun mau di-keep dulu, boleh ya, sambil saya lanjut ya materinya. Iya, nah, ini kalau, ada yang sharing Coach. Jadi dari Pak Bimo Prasetyo katanya khawatir. Terus komen juga, diam aja Coach, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana saya khawatirkan tim tidak siap adaptasi lawan corona. Terus bagaimana tanggapannya? Wah, kemudian bingung ya. Oke. Guru saya ini ngetes jangan-jangan. Terus ada yang deg-degan. Jadi dia sulit ambil keputusan yang tepat gitu. Yes. Terus ada juga yang ya, saya bacakan dulu atau lanjut Coach? Boleh dibacakan 1-2 lagi, silakan. Iya, ada yang ini juga, saya jualan mainan edukasi dan buku edukasi. Pernah akan istirahat, tapi ternyata malah situasi seperti ini banyak ibu-ibu yang mencari mainan edukasi dan buku anak-anak. Berarti ini bisa membaca peluang ini, Coach. Awalnya malah khawatir, terus kemudian ternyata peluang gitu. Terus dari Kak Rawi ini, wait and see, Coach. Dan tidak ikut-ikutan jualan APD karena. Oke. Kalau Cak Rawi gampang, tinggal melarikan diri kan dari kehidupan, dari dunia nyata, dari kenyataan hidup ya Cak Rawi ya. Oke, baik. Teman-teman terima kasih sudah sharing ya. Untuk mereka yang mampu memberi nama perasaannya, saya ucapkan congratulations karena itu salah satu langkah awal dari kedewasaan kita ya. Kita mampu mengenali perasaan kita dan kemudian melabelinya, itu artinya Anda punya kemampuan mengelola perasaannya. Jadi Pak Bimo tadi thank you, bagus Pak, guru saya ini. Jadi sudah bisa menamakan, saya sedang khawatir gitu. Justru itu adalah titik awal yang sangat bagus sekali ya Pak Bimo ya. Nah, teman-teman yang lain, thanks yang sudah sharing ya. Kita nggak bisa bacakan satu-satu karena keterbatasan waktu juga, tapi kalau yang masih ingin sharing silahkan. Nah, saya akan lanjutkan dulu dengan materi berikutnya. Jadi memang kalau kita bicara, nah ini berarti saya lagi touch screen nih. Ini canggih nih. Keren. Langsung berubah ya layarnya ya. Jadi memang luar biasa perangkat teknologinya ini. Bisa touch screen. Nah, semoga kelihatan, tapi di situ ini sudah banyak beredar juga di grup WA ya. Jadi memang orang merespons krisis itu ada 3 fase, ya. Ketika ada krisis itu orang merespons krisis itu melalui 3 fase. Fase yang paling bawah, ya ini saya geser dulu ya.
biar geser ke bawah gitu. Oh, zoom out, zoom out nggak kompak. Jadi yang pertama itu fear zone. Orang yang masih berada di zona ketakutan. Jadi ketika krisis terjadi dan dicekam rasa takut, itu berarti kita sedang berada di fear zone, zona ketakutan. Ya, jadi memang wajar dan memang ada zona itu, dan kalaupun kita saat itu masih berada di sana, ya wajar karena banyak yang berada di sana gitu. Cirinya apa kita masih berada di fear zone? Biasanya respons kita, tindakan kita itu spontan ya, di atas dasar panik ya. Karena panik, ketakutan, maka kita merespons. Jadi responsnya atas dasar rasa takut, rasa panik gitu. Nah, dan biasanya juga kita jadi sibuk menyalahkan pihak lain. Jadi nyari-nyari siapa yang salah gitu ya, merasa jadi korban. Kalau teman-teman masih ingat materi TDA Leadership Camp, itu ciri orang yang belum punya kemampuan memimpin diri sendiri kan, masih menyalahkan pihak lain, merasa menjadi korban gitu ya. Terus akhirnya fokusnya pada hal yang di luar kendalinya, apa yang dia tidak bisa kendalikan. Ya COVID-19 memang terjadi. Keputusan untuk lockdown atau enggak bukan di tangan kita gitu. Tapi justru itu yang kita perhatikan setiap hari gitu. Kalau ada berita tentang COVID, wah sibuk disebar-sebarkan gitu ya. Ya itu kita nggak bisa apa-apakan juga gitu. Penting kita pantau berita, tapi terlalu obsesif dengan berita juga akhirnya membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana karena pikiran kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bisa kita apa-apakan juga gitu. Ya paham ya maksud saya ya. Jadi karena fokusnya di situ akhirnya malah nggak bisa bergerak, nggak bisa maju ya, karena hanya memikirkan hal yang memang tidak bisa kita apa-apakan. Nah ini orang yang berada di fear zone. Sebagian besar orang ketika krisis ini mulai punya dampak ekonomi masuk ke fear zone ini. Bahkan tadinya tidak masuk ke zona manapun tuh ya, cuek gitu ya, alah corona, pas ini paling kayak flu burung dulu cepat berlalu gitu, acuh gitu. Tapi begitu loh, kok ada yang dirumahkan, loh kok nggak boleh kesana kemari, loh bisnis kok pada slow down, order mulai nggak masuk, nah mulai masuk ke fear zone dan mulai menyalahkan orang lain, mulai memikirkan hal yang tidak bisa dikendalikan, kita berada di fear zone. Ya, ada berita negatif dikit disebarkan, ya hal semacam itu indikasi bahwa kita masih berada di sana. Nah, ada zona yang lebih baik dari itu. Ya, jadi ini harapan kita semua bahwa kita tidak terjebak di fear zone, tapi bisa move ke level yang di atasnya, yaitu learning zone. Ya, mampu melihat, bisa menerima hal-hal yang tidak kita kontrol itu ya memang ada dan kita terima gitu, dan kita mulai fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan. Ya, lalu mulai lihat peluang. Nah, tadi beberapa komen juga sudah masuk ke sana ya, bahwa kita sudah mulai bisa melihat, oh ya, oke, memang COVID-19 terjadi, memang kenyataannya kita lagi PSBB, kita terima, dan memang klien saya belum bisa menerima belum bisa membuat keputusan apapun hari ini, kita terima. Nah, tapi dengan penerimaan itu justru kita nyari, kalau begitu yang bisa kita kerjakan apa ya? Mulai bertanya begitu. Yang ini nggak bisa kita kerjakan, lalu yang bisa kita kerjakan yang mana ya? Dia mulai mencari pembelajaran dari peristiwa yang sedang dia hadapi. Ini berarti dia sudah masuk ke learning zone. Ya. Bahkan lebih bagus lagi ketika nanti masuk ke growth zone. Ya. Zona pertumbuhan. Bahkan mampu menjadikan krisis ini sebagai titik untuk lompat lebih tinggi lagi. Ya. Dan itu sangat bisa. Karena hampir semua pelaku bisnis hebat ya, yang hari ini saya kenal, itu lahirnya saat krisis. Nah, krisis 98 diantaranya. Saya kebetulan sudah melalui 3 krisis, ya. Tua banget ya. 98 itu saya udah ngalamin gitu ya. Jadi dari situ lahir loh banyak pengusaha hebat yang hari ini jadi konglomerat. Yaitu dulu 98 waktu saya bekerja di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Itu baru unyu-unyu gitu. Mereka baru ngebeliin aset dan sebagainya, tapi hari ini luar biasa sekali. Maka justru krisis itu juga dijadikan titik awal untuk growth zone gitu. Mulai proaktif menciptakan kondisi yang dia ingin capai nanti ketika krisis ini berlalu gitu. Lalu juga mulai peduli pada pihak lain ya. Nah, PDA juga sudah mulai ke sana ya, tapi pedulinya itu biasanya kalau sudah beres juga dengan area fear zone dan juga learning zone gitu ya. Jadi diikuti dengan itu. Kalau peduli tapi tidak diikuti dengan 2 fase ini, saya khawatir seperti lilin yang
terbakar tapi sampai habis gitu ya. Ya, lilin itu menerangi tapi juga dia harus mampu membuat dirinya sustain untuk terus menerangi gitu ya. Jadi itu yang terbaik. Nanti kita cari caranya ya. Nah, ini respons terhadap krisis seperti itu. Dan ternyata topik ini tidak hanya jadi concern kita di sini ya. Nah, kita geser ya. Bahkan para pemimpin dunia itu juga mengamati hal yang sama. Lembaga-lembaga dunia juga mengamati hal yang sama. Salah satu yang saya suka adalah apa yang diangkat oleh ini lembaga dari Australia. Dia mulai mengangkat topik tentang organizational resilience, daya lenting, daya tahan organisasi, gitu ya. Mereka ingin organisasi itu lebih resilience. Dan uniknya, ya, resiliensi ini sebelumnya jarang disebut-sebut. Ya. Saya banyak membantu perusahaan, korporasi untuk menumbuhkan kepemimpinan mereka ya. Melalui Kubik Group. Nah, biasanya request yang masuk ke kita itu kemampuan-kemampuan yang mau ditumbuhkan para pemimpin ini. Ini biasanya seputar kemampuan yang pembuatan keputusan, ya, kemampuan untuk problem solving, kemampuan untuk berinovasi, kemampuan komunikasi, gitu, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan menciptakan terobosan, seperti itu, ya. Itu common topic, gitu. Tapi nggak ada gitu ya, bahkan saya bisa berani bilang nggak ada ya, yang mengangkat bagaimana seorang pemimpin mampu untuk melenting dari kondisi yang tidak diharapkan atau resiliensi ini. Jadi ini di masa kemarin-kemarin nggak banyak diangkat nih resiliensi, tapi kemudian mulai diangkat. Kemudian juga ada salah satu konsultan yang menulis bagus banget nih, ini dari Deloitte saya kutip ya. We are in uncharted. Dia bilangnya gini, ya, nggak usah pakai bahasa Inggrisnya ya. Kasihan teman-teman kan nggak begitu paham bahasa Inggris. Ya, jadi dia bilang begini, kita ini kayak masuk ke area yang belum terpetakan sebelumnya, gitu. Tapi para pemimpin harus bisa membuat keputusan secara cepat, gitu, untuk kepentingan organisasinya. Jadi bayangkan masuk ke ibarat naik kapal gitu ya, masuk ke area yang belum terpetakan, uncharted waters gitu. Perairan yang belum terpetakan gitu, tapi harus cepat membuat keputusan, belok kiri apa kanan gitu, terus apa berhenti dan sebagainya ya. Bahaya sekali kan kalau nabrak kayak Titanic gitu, bisa tenggelam malah kapalnya gitu. Jadi para pemimpin ini dituntut untuk membuat keputusan cepat tapi di area yang bahkan mereka belum pahami. Wah kan serem gitu ya. Yang terakhir ada yang mengingatkan juga nih dari European Union ya, jadi masyarakat Eropa. Waktu itu ada sebuah event gitu, saya pantau, saya lihat menarik nih statementnya bahwa beliau mengingatkan resilience before reinvention ya. Kan kebanyakan sekarang para pelaku usaha langsung berpikir tentang reinvention ya, bisnisnya mau diubah menjadi apa gitu ya. Wah semuanya jualan masker gitu, semuanya jualan hand sanitizer gitu ya. Nah itu berarti membuat reinvention, positif, bagus. Tapi perhatikan, sudah cukup resilience belum orang-orangnya? Ya, timnya cukup resilience belum? Ownernya cukup resilience belum? Ya, karena butuh kemampuan resilience dulu ya. Sebaiknya nih ya, punya kemampuan resilience, lalu diikuti dengan upaya reinvention tadi. Ya. Otherwise nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia bisa patah. Ya. Sudah capek-capek bikin APD, ternyata peraturan mengatakan nggak boleh pakai bahan itu. Bukan itu loh ya. Wah, gulung ngedrop dan makin patah gitu. Jadi akhirnya bukannya bertahan, tapi malah rontok. Karena apa? Karena tidak dibekali dengan resiliensi. Maka saya mengingatkan part itu. Ya, saya mengapresiasi teman-teman yang mendorong reinvention. Tapi saya juga mengingatkan, ikuti itu dengan resilience. Dan itu bukan kata saya, ya. Itu kata ahli, ya. Kata yang lebih ahli. Ya. Mereka mengatakan begitu, resilience before reinvention. Nah, maka nanti kapan-kapan kita bahas ada 3 step ya. Mulai dari survival, ya. Kemudian kalau kita sudah jadi orang tuh menghadapi krisis tuh bisa 3 skenario-nya. Dia sekedar ingin survive gitu ya, dia ingin bertahan, dia yang penting survive. Yang kedua malah ini ada market baru yang uncharted tadi, saya mau eksploitasi gitu. Dan ada yang malah justru mau mendisrupsi ya, disrupsi di tengah
situasi yang challenging itu betul semua dan itu bagus semua. Kalau mau dibahas itu juga let's do it gitu ya. Tapi kalau saya mengingatkan satu dulu ya, sebelum kita masuk ke 3 hal tadi gitu ya, bekali dulu kita untuk bisa resilience. Sip ya. Jadi punya daya tahan, punya kemampuan bertahan dulu sebelum kemudian kita berpikir tentang reinvention tadi ya. Nah, itu resilient, kenapa kok resilience? Nah, resilience sendiri apa sih gitu ya? Coba kita lihat ya. Dari tadi saya bilang resilient tapi nggak jelaskan gitu artinya. Nah, resilience sendiri maksudnya itu simple sebetulnya ya, yaitu kemampuan untuk pulih dan memantul kembali, bounce back itu memantul kembali, bukan mantap betul ya, tapi memang mantul gitu. Jadi kemampuan untuk pulih dan mantul gitu, bounce back dari keadaan sulit, dari setback, dari kemunduran, jadi kemunduran dan juga keadaan sulit, lalu merasa lebih kuat dan juga lebih mampu untuk menghadapi situasi ke depan dibanding keadaan sebelumnya. Jadi dibanding keadaan sebelumnya dia lebih mampu, lebih merasa lebih kuat. Ya. Nah itu berarti resilience. Jadi kalau bertahan saja itu survivor tadi yang saya ceritakan itu belum tentu dia resilient. Maka itu 2 hal yang berbeda. Survivor kemudian exploit. Jadi ada 3, survive, exploit, disrupt itu satu hal gitu ya. Tapi ada hal lain yaitu kita bekali diri kita dengan kemampuan resiliensi. Ya. Jadi kita harus mampu untuk resilience dulu. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika ada keadaan yang tidak diharapkan, kita bisa bounce back, bisa mantul kembali, bisa recover, merasa lebih kuat, ya, dan juga lebih mampu. Oke, sip ya. Jadi ini resilience. Terus teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja di komen. Nanti mohon kesediaan Mbak Nurul untuk membacakan pertanyaannya ya. Jadi saya juga butuh sebelum melanjutkan saya mau Oke, silakan. Ya. Materinya ini nanti tidak akan di-share, jadi teman-teman misalnya mau mencatat atau mau mencatat monggo gitu, karena nanti materi ini hanya khusus untuk live aja ya Coach ya. Betul, hanya untuk live, supaya nanti kalau ada lagi, hadir lagi, ajak temannya. Ya, ini ya lanjut ya Coach ya. Belum ada. Oh, belum. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja di komen, nanti Mbak Nurul yang akan membacakan ke saya, karena saya fokus untuk bicara gitu ya. Nah, itu pengertian tentang resilience. Maka dari pemahaman tentang resilience tadi, teman-teman saya harap sudah punya cara pandang yang sama ya tentang apa itu resilience. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah supaya saya bisa memastikan diri saya resilience. Faktor apa yang bisa kita perlu menjadikan ukuran gitu ya, patokan kita bahwa kita sudah cukup resilience. Yuk kita lihat Mbak Nurul. Nah ini untuk membantu kita maupun melihat apakah tim kita sudah cukup resilient atau belum. Nah ada 3 faktor yang bisa membuat kita menyatakan bahwa yes kita resilience gitu. Dan tim saya sudah resilience, keluarga saya sudah resilience, teman-teman saya cukup resilience. Nah itu ada 3 ya, ada 3. Nah, yang pertama, ini menarik nih. Ternyata orang-orang yang punya kemampuan untuk resilient itu dia bisa menerima kenyataan. Yang pertama itu acceptance of reality. Itu ciri bahwa dia resilient. Dia accept reality. Jadi malah orang yang resilient itu bukan orang yang seolah nggak mau menerima kenyataan gitu ya. Faktanya sudah jelas kok COVID-19 belum ada obatnya, belum tahu kapan selesai, pemerintah berlakukan PSBB gitu ya, itu diterima gitu. Mereka malah bisa menerima itu. Ya memang kenyataannya gitu. Kenapa? Karena dengan menerima itu dia bisa memikirkan langkah berikutnya apa gitu. Nah sebaliknya kalau orang yang nggak bisa menerima kenyataan, salah-salah dia malah kemudian kayak hidup di alamnya sendiri gitu ya, dan kemudian apapun yang dia lakukan ternyata malah bisa dimentahkan oleh fakta di luar sana gitu. Ya contoh saya ya, kami di Kubik. Faktanya memang klien-klien kami yang corporate yang semula sudah meminta jadwal training kepada kita, begitu PSBB diberlakukan, work from home diberlakukan, stop semua. Ya kami nggak bisa training offline gitu. Tapi harus diterima itu. Ya kita kan nggak bisa
wah kami kan sudah booking hotel, ayo dong tetap jalan gitu. Saya kemarin membatalkan bookingan hotel juga ya, karena sudah mengagendakan untuk ada pelatihan gitu di hotel di Jakarta, berseri itu setiap bulan, tapi akhirnya dibatalkan gitu. Hotelnya juga mengerti, ya kan situasinya seperti ini gimana gitu ya, dan kita harus accept, yang kenyataannya nggak bisa gitu. Dan nah jadi yang pertama itu justru kita accept realitasnya dulu. Nah tapi itu baru kunci yang pertama. Kunci yang kedua, orang yang resilient itu punya belief, ya, punya keyakinan bahwa kehidupan ini penuh makna. Nah, cakep ya. Jadi orang yang resilient itu dia yakin bahwa kehidupan itu penuh makna. Nah, karena dia yakin kehidupan ini bermakna atau penuh makna, maka dia juga yakin bahwa setiap aspek kejadian di dalam kehidupannya itu ada meaning buat dia, ada makna buat dia. Jadi apapun yang terjadi itu ada makna untuk dirinya. Dan dia aktif mencari, apa ini maknanya buat saya? Nah, ini yang membedakan orang yang resilience dan yang bukan. Orang yang resilience terima kenyataannya, tapi mikir, apa maknanya nih buat saya? Kenapa kok ini kejadian? Gitu. Dan ternyata maknanya dalam sekali loh, COVID-19 ini. Salah satunya tim saya di Kupi Coaching, saya sempat nanya tuh ke mereka, karena kami punya agenda baru ya, tapi memang untuk corporate, jadi saya belum create yang untuk SME. Nanti kapan-kapan kita buat untuk yang SME juga. Jadi ini untuk corporate, untuk perusahaan-perusahaan besar yang jadi pelanggan kami. Kami membuat event namanya online sharing session daily, ya, setiap hari. Dan pesertanya ternyata luar biasa. Setiap kali acara itu 100 orang, gitu. Dan bahkan belakangan dibuat berbayar pun masih mau gitu ya. Dan pesertanya bisa sampai 300 orang. Nah, ini keren banget gitu ya. Lalu saya tanya ke tim saya, ini teman-teman ngomong-ngomong kalau nggak ada COVID-19, bikin nggak kita acara kayak gini? Gampang kan ya, padahal tinggal di rumah masing-masing gitu, terus kita sharing online gitu. Kalau kita nggak ada COVID-19, kira-kira bikin kayak gini nggak? Enggak. Kita mungkin akan jalani bisnis as usual sampai akhir tahun. Dan tahun depan mungkin kita akan menyesali karena tidak banyak perubahan yang kita lakukan. Gitu. Jadi akibat COVID-19 ini ternyata malah kita juga memunculkan hal yang baru, ide bisnis baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pola kerja kita. Pola kerja kita meningkat. Ya, saya bersama dengan tim itu setiap pagi 8.30 pasti ada daily meeting. Ya. Mau belum cuci muka, mau bau bangun, pokoknya buka layar dan wajib video on, ya, supaya terjadi interaksi begini, ya. Karena ini sesuai dengan prinsip agile ya, agile team. Jadi saya juga mengajarkan agile leadership. Nah, salah satu kaidah di sana mengatakan untuk tim yang lebih agile itu ada 3 pilarnya ya. Satu, frequent and regular meeting, jadi pertemuan yang sering dan diatur waktunya gitu. Kemudian kedua, visualize your work gitu ya. Kita memvisualisasikan pekerjaan kita pakai Trello, jadi kita bisa bahas pekerjaan kita itu pakai board gitu, tasnya semuanya ada di sana, kepantau ya. Dan kemudian yang ketiga, build meaningful conversation, karena ingin membangun meaningful conversation tadi, maka kita face to face begini ya, bisa lihat muka gitu, kalau lagi sedih kelihatan gitu. Kalau lewat WA kan jempol, WK, itu nggak tahu artinya apa gitu ya. Tapi kalau begini kan tahu orangnya beneran baik-baik saja atau enggak gitu ya. Kita bisa diskusi gitu. Nah, ternyata kita jadi lebih intens ya, melakukan itu. Bahkan kadang-kadang meeting tuh sehari bisa 3 kali, ya, pagi, siang, sama nanti sore. Nah, keren banget, sampai saya nanya juga, ini kalau nggak COVID-19 kita nggak begini ya, betul juga gitu. Nah, jadi berhasil gitu menemukan maknanya, bahwa ternyata kita perlu lebih intens berkomunikasi, kita perlu bangun meaningful conversation tadi untuk supaya kita bisa bergerak lebih baik lagi. Itu dapat makna di sana. Nah, orang yang resilience nyari makna itu gitu. Nah, yang terakhir, tidak cukup tentu saja menerima realitas, mencari makna, tapi juga kemudian melakukan improvisasi ya. Membuat improvisasi, membuat sesuatu hal yang baru, menciptakan sesuatu hal yang baru. Oke, training offline nggak bisa, bikin training online. Ya, dan kami tawarkan ke perusahaan-perusahaan itu untuk Bapak yang kemarin dibatalkan untuk offline-nya, yuk kita convert ke online session. Ya, dan ternyata
teknologi sudah memungkinkan itu. Ya, kemarin di beberapa kali saya uji cobakan, itu keren. Ya, tetap kita bisa ada diskusi kelas, bisa dipecah di dalam kelompok-kelompok kecil, ada intens discussion di sana. Kita bisa pakai virtual post-it ya untuk diskusi gitu ya, macam-macam. Seru banget. Jadi kita berimprovisasi. Nah, teman-teman juga 3 ini tolong diingat. Ya, tolong dijadikan itu tolok ukur untuk diri kita khususnya dan juga untuk tim maupun keluarga kita. Ya, sudah cukup resilience atau belum? Bisa nerima kenyataan nggak? Gitu. Bisa menemukan makna atau meaning dari peristiwa yang kita hadapi ini atau tidak? Dan kemudian yang ketiga, ya, apa yang bisa kita ubah sebagai bagian dari improvisasi yang kita lakukan? Nah, sip ya, keren ya. Nah, ini faktor-faktornya. Nah, Iya. Ini ada pertanyaan, Coach. Monggo, silakan. Resilience itu apakah muncul harus diawali dengan kondisi yang drop? Ya. Pertanyaan bagus. Enggak sebenarnya. Ya. Enggak, tapi banyak dilupakan. Orang baru ingat tentang resilience itu setelah kondisinya drop. Sebetulnya kan accept reality itu mau kondisinya lagi positif ataupun negatif sama, kita harus accept gitu ya. Kemudian mencari makna, cari meaning itu kan juga kondisi plus kondisi minus harusnya kita punya gitu. Tapi memang menjadi semakin relevan ketika kondisi tidak diharapkan. Ya, karena memang bicara tentang adversity kan, bicara tentang kemampuan untuk pulih kembali. Namanya juga kemampuan pulih kembali pasti ada kondisi deep-nya dulu. Saya pernah bikin tulisan tuh tentang deep ya, tentang kondisi tiba-tiba anjlok. Nah, kenapa kok saya katakan nggak perlu nunggu drop? Karena sesungguhnya ini harusnya dibangun dulu, ya, supaya ketika kondisi ngedropnya terjadi, ready, gitu. Justru ready. Nah, kalau ini kan dipaksa ready, ya, dipaksa siap. Nah, sebaiknya setelah sekarang teman-teman tahu kondisinya seperti apapun, kita latihkan otot resiliensi itu. Kenapa saya kemarin minta judulnya ya di Indonesia kan? Kalau kerennya leadership resilience, gitu. Tapi kalau dibuat secara lebih populer bahasanya nguatin otot gitu ya. Nguatin otot kan nggak nunggu berantem gitu, atau ngelatih jurus silat itu kan nggak perlu nunggu musuhnya datang gitu ya. Tapi setelah ototnya terlatih, begitu ada kondisi tidak diharapkan terjadi, kita siap gitu. Nah gitu. Jadi pertanyaannya bagus, thank you. Nah kita lanjut dulu ya, karena ini waktu kita sampai kapan ya? Iya, ini nggak kerasa udah hampir 1 jam kita, Coach. Iya, kalau 1 jam seru juga ya. Mungkin kita secepatnya aja lah gitu. Baik, nah saya mungkin jelaskan dulu kenapa resilience. Ada sebuah quote menarik, ya, sebuah quote yang sangat bagus sekali. Saya suka sekali dengan quote ini. Ditulis oleh James Russell Lowell, seorang penulis dari Amerika. Nah, dia mengatakan begini, mishaps, hal yang tidak kita harapkan, ya, kejadian yang tidak kita harapkan, itu sebetulnya kayak pisau. Akan melukai kita atau akan bermanfaat untuk kita tergantung di sisi mana kita memegangnya. Ya. Kalau kita pegang di sisi tajamnya ya luka, tapi kalau kita pegangnya di gagangnya malah akan sangat bermanfaat buat kita. Ya, jadi kejadian yang tidak kita harapkan ini, COVID-19 ini, mishaps ini, pisau buat kita. Ya, mau kita jadikan pisau yang bermanfaat atau jadi pisau yang melukai tangan kita, terserah kita. Ya, jadi ini kembali ke teman-teman. Nah, tentu saja saya mengajak teman-teman menjadikan mishaps ini, COVID-19 ini, kita jadikan sebagai pisau yang akan membuat kita semakin tangguh. Sip ya? Jadi makin bisa menemukan hal yang baru. Nah, itu kenapa saya angkat resilience dan juga terkait juga peran kita sebagai pemimpin. Ya, kalau saya gini digeser ya, baru. Ya. Touchscreen. Nah, sip. Kesannya touchscreen ya. Nah, ini biar menghibur ya, Pak pemirsa ya. Jadi kita ini semua pemimpin. Ya, kita ya, apalagi yang laki-laki kan memimpin keluarga gitu ya. Istri pun memimpin diri sendiri dan memimpin anak-anaknya gitu ya. Jadi apalagi kalau punya perusahaan berarti sudah memimpin orang lain. Tapi minimal kita memimpin diri sendiri. Tapi ketika kita berperan sebagai pemimpin, sayangnya kita seringkali hanya berfokus kepada peran-peran tradisional seorang pemimpin. 1, mengarahkan, director ya. 2, trainer, mentor gitu ya, ngajarin gitu. Motivator, nyemangati tim, konsultan. Ya, ketika tim menghadapi suatu masalah kita langsung berikan formulanya gitu ya, kita sebagai konsultan.
Nah, tapi ada satu peran yang sering kita lupakan, dan saya ngajak teman-teman untuk belajar menggunakan peran itu, yaitu sebagai coach. Ya, jadi kita semua itu sebetulnya coach untuk tim kita. Ya. Coach itu bukan orang yang lebih tahu loh ya, orang yang lebih tahu itu konsultan namanya. Ya, coach itu nggak ngarah-ngarahin, itu director yang ngarahin. Ya, coach itu juga bukan trainer, bahkan bukan mentor juga, bukan orang yang menyajikan saran-saran, ngasih tahu ini harus bagaimana. Tapi coach itu punya kemampuan men-challenge anggota timnya untuk keluar kemampuan terbaiknya. Nah, dan boleh nggak meng-coach diri sendiri? Bisa. Ya, ini bedanya coach dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya kaitannya dengan orang lain, tapi kalau melakukan coaching, itu Anda bisa meng-coach diri sendiri, men-challenge diri sendiri, supaya keluar kemampuan terbaiknya. Ya, jadi itu bedanya. Saya luruskan nih, karena banyak mispersepsi di luar sana, gitu ya. Jadi coach itu bukan mastah, bukan suhu. Ya, coba aja lihat tuh. Jose Mourinho suruh main bola, udah tua gitu ya, nggak gitu. Tapi dia dibutuhkan pemahamannya, cara pandangnya gitu, supaya bisa men-challenge kemampuan tim keluar kemampuan terbaiknya gitu. Ya kalah sama Cristiano Ronaldo dribblingnya gitu pasti gitu. Tapi butuh coachnya, karena coachnya yang akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang men-challenge kemampuan timnya gitu ya. Jadi kita luruskan dulu. Nah, dengan peran yang baru ini, maka saya mendorong teman-teman untuk mulai mengasah keterampilan sebagai seorang coach, ya, leaders as a coach. Ya. Jadi pemimpin yang juga berperan sebagai coach. Nah, ada 3 hal yang teman-teman perlu asah gitu supaya mampu memimpin tim sebagai seorang coach. Pertama, bagaimana membangun relationship yang dengan tim yang saling percaya. Kedua, kemampuan mendengar, menyimak, hadir penuh, ya, karena hadiah terbaik untuk orang lain itu adalah kita hadir dan mendengar untuk mereka gitu. Lalu kemudian kemampuan mengajukan pertanyaan yang tadi men-challenge kemampuan pemikiran mereka. Nah, berbekal 3 kemampuan ini, maka saya perkenalkan 3 alat bantu. Ya, 3 alat bantu untuk melakukan coaching pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi nanti bisa kita meng-coach diri sendiri maupun meng-coach orang lain. Nah, 3 alat bantu ini adalah alat bantu untuk ya. Mohon maaf ini karena kita Instagram itu cuman ada 1 jam, karena ini kan ada tahapnya nih, sayang kalau misalnya kepotong. Jadi sementara untuk sesi 1 kita off-kan dulu, karena kalau enggak nanti langsung dimatikan sama Instagram. Jadi kita Oke, baik. Siap. Ya, kita sambung ya nanti ya. Sayang banget nih, kita lagi ngobrol seru-serunya tentang tools, ternyata harus kepotong. Jadi ini kita pending, kita tutup untuk sesi 1, nanti kita sambung lagi di sesi 2. Di sesi 2. Oke, kita jeda dulu. Ikuti pesan-pesan berikut ini ya. Saya tunggu nanti kita belajar toolsnya, kita latihan toolsnya ya setelah ini. Iya. Sip. Jangan lewatkan teman-teman, tetap ke sesi 2 ya. Ini belum selesai karena toolsnya juga akan dibagikan di sesi 2. Oke, sampai ketemu di sesi 2, Coach. Ya, sampai ketemu. Oke, jadi teman-teman kita udah mulai di sesi 2. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Keren ya, IG live ya, ada coffee breaknya dulu. Iya, karena 1 jam waktu kita, Coach. Jadi kalau mau lanjut berarti ada coffee break. Kalau nggak puasa kita bisa ngambil coffee break. Betul. Baik, sebelum kita ke alatnya, toolsnya, saya ingin menyampaikan dulu tadi yang di sesi 1, bahwasanya sekarang kita lagi membahas tentang resiliensi dalam bahasa Indonesianya. Itu adalah salah satu kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk pulih. Dan kemudian dari keadaan yang sulit sehingga kita bisa kuat dan mampu dalam menangani suatu kondisi seperti itu ya, Coach ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Coach FR bahwasanya kita ada di 3 zona ya, Coach ya, dalam resiliensi. Yang pertama adalah fear dalam zone. Respon krisis ya, dalam respon krisis ada 3 kemungkinan ya. Ya, yang pertama ada fear zone. Biasanya kita banyak menyalahkan tentang kondisi, terus kemudian
naik ke atas kita menerima. Jadi tadi apa tadi? Learning zone ya. Zone. Ya. Iya. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah growth zone. Jadi kita ada Yes. pertumbuhan di zona itu. Ya. Nah, jadi kita sudah sampai pada mau ke tools ya, coach ya. Bagaimana Ya. kita memanfaatkan diri kita sebagai coach ya. Ya. Biasanya kita Selain itu ada 3 faktor dulu ya, 3 faktor. Oh iya, 3 faktornya. Yang pertama harus kita acceptance of reality. menerima kenyataan. Ya, Terus kedua yakin keyakinan. bahwa punya keyakinan bahwa apapun yang sedang kita hadapi ini pasti ada maknanya ya. Betul. Lalu yang ketiga tetap bisa improvisasi ya, melakukan Siap. improvisasi. 3 itu sebagai faktor resiliensi kita. Jadi kita bisa ngecek ya apakah kita sudah cukup resilient atau belum. Dan jika belum, kita berarti harus mentransformasikan diri kita, mengubah diri kita maupun tim kita ya. Nah, alat bantu untuk mengubahnya itu adalah peran kita sebagai seorang coach. Ya. Karena resiliensi itu nggak bisa dikasih tauin. Kamu begini ya, iya, tapi besoknya belum tentu. Gitu. Itu peran pemimpin sebagai director, sebagai mentor, konsultan itu untuk resiliensi menjadi tidak efektif. Ya, mungkin bisa untuk satu orang, tapi sebagian besar yang nggak bisa dikasih tauin resiliensi itu gitu. Jadi maka kita butuh peran yang kelima tadi, yaitu pemimpin, tapi juga menjadi seorang coach. Ya, jadi kita meng-coach tim kita untuk lebih resilient. Kita meng-coach tim kita untuk lebih tangguh, untuk punya daya lenting tadi. Ya, untuk punya daya lenting untuk kembali ke posisi semula, bahkan lebih baik lagi. Gitu. Nah itu kita sampai di situ dan baru mau belajar alat bantunya, toolsnya. Apa sih alat bantu yang bisa kita pakai agar tim kita nanti resilient dan bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Nah nanti saya mohon kontribusi teman-teman karena di bagian tools ini kita latihan bareng, meng-coach diri kita agar kita juga kemudian bisa lebih resilient. Dan nanti kalau ketemu orang bisa dipakai ke orang lain, gitu. Gitu ya, Mbak Nurul ya, sampai situ ya tadi ya. Oke, nah kita akan masuk ke tools, tools untuk meningkatkan resiliensi tim, gitu ya. Jadi ini alat bantu untuk meningkatkan kemampuan resiliensi tim. Saya sudah mengumpulkan banyak tools sebenarnya, ya, dan nanti memang rencananya akan kita share dalam event-event lewat Kubik ya. Ada 17 tools sebetulnya. Saya collect toolsnya itu ada sekitar 17. Dan saya akan bagikan 3 yang paling fundamental, gitu, yang cepat bisa dipakai, mudah dipakai, dan kemudian teman-teman bisa langsung merasakan manfaatnya. Oke ya, dan sangat sederhana. Oke, kita masuk ke toolsnya ada 3. Yang pertama namanya tools door close, doors open. Pintu tertutup, pintu terbuka gitu. Nah itu yang pertama. Terus nanti yang kedua ada namanya value based resilience, dan yang ketiga ada 4S resilience plan namanya. Nah kita masuk dulu yang pertama ya. Pintu tertutup, pintu terbuka ya. Tools ini disponsori oleh pabrik pintu. Kalau kata Pak Mustafa, Pak FF, kalau ngelihat ini langsung ini disponsori oleh pabrik pintu ya. Karena dia bikin pintu. Nah jadi tools ini simple teman-teman. Ini alat bantu untuk coaching kepada diri maupun kepada orang lain. Terinspirasi oleh ungkapan yang sering kita sampaikan dalam percakapan sehari-hari. Ya, kita sering dalam percakapan sehari-hari mengatakan saat suatu pintu tertutup, yakinlah ada pintu lain yang terbuka, kan gitu ya. Sering kita mendengar kata-kata gitu. Tapi ini kita pakai. Ya, kita pakai jadi alat bantu kita untuk membuka wawasan kita, agar kita tidak berhenti di fear zone tadi, tapi bergerak ke learning zone, bahkan bisa lanjut ke growth zone. Nah, caranya bagaimana? Simple caranya. Jadi yang pertama, saya jelaskan dulu pengertiannya. Yang disebut sebagai pintu tertutup, itu adalah keadaan di mana kita kehilangan sebuah kesempatan, kita mengalami peristiwa terhentinya sebuah situasi normal, gitu ya. Tadinya bekerja diberhentikan, nah itu pintu tertutup kan, gitu. Tadinya punya customer yang bagus, gitu, tiba-tiba customernya menyatakan berhenti atau putus, itu pintu tertutup, ya. Nah itu situasi yang kita sebut sebagai situasi pintu tertutup.
Nah, sebaliknya situasi pintu terbuka itu adalah ketika terbukanya kesempatan baru, ya ada kesempatan baru datang. Kemudian kita masuk ke fase baru yang kita excited di sana karena kesempatan baru ini jauh lebih positif dari sebelumnya. Ya, itu berarti adalah pintu terbuka gitu. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami peristiwa pintu tertutup dan pintu terbuka gitu. Nah, maka kita belajar dulu dari masa lalu untuk kemudian kita pakai pembelajaran itu untuk bergerak ke depan. Jadi memang dalam coaching itu sebetulnya kita bicara hari ini dan ke depan. Ya, tetapi untuk sebelum kita maju ke depan, kadang kita perlu melihat ke belakang untuk menarik pembelajarannya, lalu kita pakai pembelajaran itu untuk bergerak maju ke depan. Nah, caranya adalah menggunakan tools ini, kita ajak diri kita ataupun tim kita untuk mengingat kembali, ya, satu peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa pintu tertutup. Bisa jadi ada kesempatan yang hilang, ya, adanya terhentinya sebuah situasi normal gitu ya. Di masa lalu kira-kira pintu tertutup apa yang pernah dialami? Ya, tentu saja ini sebelum COVID-19 gitu ya. Jadi peristiwa di masa lalu di mana pintu tertutup buat kita. Jadi itu pertanyaan pertama. Ini adalah coaching questions. Jadi dalam coaching senjatanya adalah powerful question. Jadi nanya ya, di masa lalu ceritakan peristiwa yang kita bisa sebut sebagai peristiwa pintu tertutup ya. Nah, kalau saya pernah mengalami diputus klien. Saya punya perusahaan IT, ya, saya punya perusahaan IT, melayani klien ideal nih ya, perbankan. Kliennya itu gampang beli, gampang bayar, gitu ya, nggak pakai nawar, sering, gitu kan. Kemana lagi nyari klien seperti itu? Gitu. Dan dia pelanggan lama, gitu ya, repeat order terus setiap tahun, gitu. Nah, karena ordernya itu tahunan, maka waktu itu saya sudah tidak membayangkan akan ada pembatalan gitu, nggak mungkin rasanya gitu. Maka saya berasumsi saja ini akan terus berlanjut gitu. Maka suatu ketika saya kaget karena tiba-tiba Mas, untuk tahun depan kita nggak lagi pakai Anda sebagai vendor gitu. Wah, shock ya. Pintu tertutup. Ya, bahkan kalau sekarang saya ingat-ingat kembali, itu bukan cuma pintu tertutup, ya, pintu dibanting di depan saya. Nah, itu kejadian pintu tertutup yang pernah saya alami. Maka saya undang nih teman-teman. Kira-kira peristiwa pintu tertutup apa yang pernah dialami gitu ya. Kalau Mbak Nurul pernah mengalami pintu tertutup? Boleh sharing juga, Pak? Apa yang pernah dialami? Di masa lalu ya? Iya, di masa lalu. Sama sih sebenarnya klien ya. Kalau kita sebagai dokter hewan gitu kan, ketika ada klien yang udah percaya sama kita, itu kan gampang banget ya. Istilahnya ya berapapun dibayar asalkan hewan saya tuh fine gitu. Nah itu dia mau apa aja, ketika kita ngomong A ya A gitu. Tapi suatu ketika dia tiba-tiba berpaling hati gitu kan. Berpaling hati rasanya gitu ya. Iya, jadi dengan kondisi nyaman, dia mau bayar berapa aja, terus kemudian dia juga dengan saran kita dia juga mau, terus kemudian tiba-tiba memutuskan untuk tidak ke tempat kita lagi gitu. Itu betul. Tamparan berat juga, Coach. Yes. Itu contoh pintu tertutup ya. Jadi teman-teman coba lihat, reflect ke belakang, peristiwa pintu tertutup apa yang pernah dialami ya. Bisa jadi dalam kehidupan ya, bisa juga dalam bisnis, dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personal ya. Karena pintu tertutup ini mungkin saja dalam kehidupan personal gitu. Tolak cewek, diputusin ya. Bisa jadi ya. Apapun itu ya. Tapi yang penting adalah terputusnya sebuah situasi normal yang tadinya buat kita sangat nyaman gitu, terus ada kesempatan yang hilang, itu juga pintu tertutup. Nah, sebagai orang yang sedang melatih resiliensi, kita nggak berhenti sampai di situ. Kita nggak berhenti pada mengidentifikasi pintu tertutup, tapi kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apa makna tertutupnya pintu tersebut bagi kita? Ya, karena pintu tertutup ini pasti membawa makna buat kita. Maka penting untuk kita menanyakan pada diri kita maknanya apa. Kalau saya tadi diputus oleh klien itu,
ternyata maknanya waktu itu shock banget saya ya, karena terus terang portfolio terbesar kita ada di dia. Jadi pendapatan terbesar kita itu ada di klien tersebut, dan tiba-tiba memutuskan, maka hilang pendapatan gitu. Nah, saya nggak menyangka karena hubungan kita baik dan komunikasinya rutin gitu. Tapi ada satu hal yang waktu itu pembelajaran yang saya petik dari sana, yaitu ternyata pembelajarannya adalah, maknanya buat saya adalah kita tidak boleh mengandalkan manusia. Gitu. Itu yang waktu itu saya ring a bell ke saya itu, tiba-tiba saya langsung merenung terus kemudian mengatakan, oh iya ya, nggak boleh kita itu mengandalkan manusia. Ya, karena seolah-olah rezeki saya tergantung pada perusahaan tersebut. Ya kan, berarti saya sudah bergantung pada manusia. Ya. Saya sudah mengandalkan manusia, gitu. Nggak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan ke yang lebih perkasa dari manusia ya, ke yang maha perkasa, gitu. Nggak boleh kita mengandalkan pada manusia, tapi waktu itu saya mengandalkan, tenang, revenue tahun ini jaminan ada dari dia, gitu. Udahlah, dia pasti akan order lagi ke kita. Nah itu ternyata saya mendapatkan teguran keras dari sana, gitu. Nah maka kita gali nih sekarang, apa makna tertutupnya pintu ini bagi saya, gitu. Lalu kemudian ambil pembelajarannya. Apa pembelajaran yang kita peroleh dari tertutupnya pintu itu? Ya. Waktu itu pembelajaran saya adalah, karena kita nggak boleh bergantung pada manusia, maka kita harus membangun silaturahmi ke seluas-luasnya jaringan kita. Ya, karena kita nggak boleh tergantung kepada yang ini, gitu ya. Maka kita, karena nggak bergantung, konsekuensinya harus membuka silaturahmi seluas-luasnya. Dan waktu itu saya mulai nelpon ke jejaring saya yang di luar perbankan, ya. Dan waktu itu memicu terbukanya pintu. Maka kita tanya lagi nih, pertanyaan berikutnya. Ketika pintu itu tertutup, berikutnya, pintu apa yang terbuka? Nah, saya waktu itu mengalami, ternyata kemudian mendapatkan klien baru, ya, yang di luar perbankan justru, ya, karena mulai aktif telepon sana sini, gitu ya, mulai connect ke jejaring yang di luar perbankan, dan ternyata itu membuka pintu baru. Ada pintu baru yang terbuka, yaitu kita mendapatkan kontrak, tapi yang di luar perbankan. Kita mendapatkan waktu itu dari telco, gitu ya, kemudian jadi klien kita juga. Nah, dan ternyata klien baru ini nilainya lebih besar dari pintu yang lama, gitu. Nilainya lebih besar dari kontrak kita yang sebelumnya. Jadi kan ini teguran banget gitu buat kita ya, bahwa ternyata selama ini begitu banyak pintu terbuka di luar sana, tapi nggak kita perhatikan gara-gara kita fokus kepada pintu yang tertutup. Ya, benar ya. Kadang-kadang kita begitu. Sibuk meratapi pintu yang tertutup sampai lupa bahwa banyak pintu lain yang terbuka. Ya. Ya, sibuk menangisi satu hati yang maaf. Kalau yang patah hati sama ya, sibuk meratapi satu pintu hati yang tertutup, gitu ya, sampai lupa bahwa masih banyak pintu hati yang terbuka di sana ya. Analoginya mirip sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita itu sibuk meratapi satu pintu tertutup sampai lupa bahwa begitu banyak pintu yang terbuka di luar sana, gitu. Nah, ini perlu kita gali, perlu kita tanyakan lagi. Waktu itu pintu apa yang terbuka? Nah, saya dapat klien baru waktu itu dari telco. Yang perbankan tutup, tapi yang telco ternyata malah jadi klien baru. Dan bagaimana kesempatan baru ini bisa kita dapatkan? Yaitu dengan memanfaatkan pembelajaran tadi. Dengan nelpon, dengan membina silaturahmi di luar pergaulan sehari-hari saya, gitu ya. Karena saya dulu bekerja di bank, jadi connect-nya itu ke orang bank, gitu. Maka begitu mulai kontak ke orang telco, ya oke, ternyata beda, tapi ternyata bisa jadi opportunity baru. Dan apa pembelajaran yang kita peroleh? Learningnya adalah ternyata dua tadi. Satu, tidak boleh mengandalkan kepada manusia, gitu. Karena kita tidak mengandalkan pada manusia, maka silaturahmi kita buka seluas-luasnya. Kedua, intens menjalin hubungan kepada network yang di luar network tradisional saya, gitu. Dan ternyata itu yang kemudian memicu terbukanya pintu baru, gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang ke teman-teman, boleh di-share ya di komen, ya. Pernah ngalamin nggak kayak gitu, ya? Ada pintu tertutup, tapi kemudian diikuti dengan pintu yang terbuka, ya. Apa maknanya dari pintu tertutup itu? Dapat pembelajaran apa, gitu? Dan
pembelajaran dan makna inilah yang akan kita jadikan bekal menghadapi COVID-19 ini. Ya, karena biasanya relevan. Ya. Pembelajaran itu selalu relevan di setiap situasi dan era gitu ya, zaman gitu ya. Contoh ya, tadi saya dapat pembelajaran bahwa nggak boleh bergantung pada manusia gitu. Sekarang diingetin lagi ya dengan COVID-19 ini sama ya, kita mengandalkan klien-klien besar. Wajar kalau B2B itu kan begitu dapat klien besar, wah ini kita sayang betul gitu. Tapi bayangkan begitu satu klien besar itu menyatakan, Pak, trainingnya kita nggak bisa jalankan karena kita lagi work from home. Wah, masa berhenti sampai di situ gitu. Balik lagi, ternyata kita juga harus nggak boleh bergantung pada manusia dan harus membuka jejaring seluas-luasnya di luar hubungan tradisional kita supaya tadi nemu hal-hal baru. Itu buat saya ya. Kalau buat teman-teman mungkin pembelajarannya beda. Maka ini kesempatan nih, silakan di-share ya, mohon berkenan untuk share. Nah, yang sudah pernah boleh, Mbak Nurul pernah yang tadi pintu tertutup, pintu terbukanya apa Mbak Nurul? Jadi kalau saya waktu itu kan sempat klien yang itu tertutup ya Coach ya. Waktu itu benar banget waktu Coach tadi sampaikan menjalin relasi, kemudian kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Waktu itu saya pendekatan ke seseorang yang dia memang di pabrik gitu ya Coach ya. Nah, biasanya saya kan end user ke customer yang dia memang benar-benar ke hewan kesayangannya. Nah, kita menjalin silaturahmi ke situ malah justru dia menawarkan untuk ke waktu itu anjing penjaganya untuk kita rawat gitu. Nah, itu akhirnya gitu. Ya gitu ya. Jadi ternyata dapat pintu terbuka, dan pintu terbukanya bisa jadi jauh lebih baik daripada pintu yang tertutup hari ini. Nah, challenge saya buat teman-teman sekarang untuk melatih diri kita. Di era COVID-19 ini, saya yakin banyak pintu tertutup. Betul ya? Banyak sekali pintu kita yang tertutup. Tapi coba lihat ya. Satu tadi, gunakan pertanyaan yang di layar itu ya. Apa makna tertutupnya pintu ini buat kita? Wah, maknanya banyak sekali ternyata. Ya, saya mendapatkan makna baru loh di sini ketika COVID-19 ini. Saya kemarin ngobrol sama istri saya sampai bilang ya, COVID-19 ini hebat sekali ya gitu. Saya nemu makna banyak sekali. Satu ya, jangan berhenti berinovasi kalau buat saya sekarang. Karena dari akhir tahun lalu itu saya sebetulnya punya keinginan untuk membuat materi online learning ya. Tapi karena nyaman dengan klien-klien offline gitu ya, yang sudah sangat mencukupi kebutuhan saya gitu, maka ini nggak jadi fokus untuk dikembangkan. Coba kalau dikembangkan dan materinya sudah tayang gitu ya, alat bantunya juga sudah saya launching gitu, mungkin saya jadi staf sus presiden kolonial staf sus milenial saya ya. Karena umur jadi kolonial gitu. Nah, jadinya kolonial. Ya mungkin sudah populer sekali gitu. Tapi ya ketunda. Tapi nggak apa-apa. Dapat pembelajaran itu, dan sekarang tim kami sibuk untuk memikirkan cara mendeliver materi kami secara online interaktif. Malah even better dengan gagasan sebelumnya. Tapi dapat makna di situ. Makna yang kedua, ternyata dengan tim harus intens bertemu dan berdiskusi. Saya itu termasuk jarang berinteraksi dengan tim. Biasanya satu minggu satu kali pun belum tentu, kadang 2 minggu sekali, karena pola kerja saya itu sering offline, dan ketika offline saya harus berkunjung ke perusahaan tempat klien saya, dan itu antar kota antar provinsi ya, dan seringnya di Kalimantan, maka jarang bertemu langsung dengan mereka. Nah, waktu COVID-19 ini malah intens, setiap pagi meeting ya, dan pakai video. Saya wajibkan pakai video karena kita pengen tahu kondisi tim kita gitu ya. Mau lagi sedih mukanya, matanya bengep segala macam, go ahead gitu. Nggak masalah. Kita baru bangun tidur, nggak masalah. Jam 8.30 tank kita semua nyalain video, kita interaksi gitu. Karena tadi ya itu bagian dari prinsip agile leadership yang saya terapkan ya. Jadi bagian yang pertama kan tadi frequent and regular communication. Nah, terus kemudian nemu hal-hal baru ya, yang dulu nggak pernah kita elaborate. Lalu untuk personal, untuk pribadi, jadi lebih intens berkomunikasi dengan keluarga
Ya, ini teman-teman juga pasti dapat makna itu ya. Itu juga sekaligus membawa pintu yang terbuka juga kan. Karena pintu terbuka itu nggak selalu misalnya pintu tertutupnya bisnis, yang terbuka bisnis juga, itu enggak ya. Bisa jadi yang tertutup bisnis tapi yang terbuka aspek lain ya. Ada teman saya yang secara bisnis hari ini ngedrop tapi hubungan dengan keluarganya membaik ya. Nah, ini lebih berharga tadi buat dia daripada bisnis. Oke, nggak apa-apa, bisnis saya turun, tapi hari ini saya lebih dekat sekali dengan keluarga. Buat saya itu tetap pintu yang terbuka. Dan this is something good juga, gitu. Karena dengan bermodalkan hal yang baru ini, kita bisa bounce back tadi. Karena resiliensi adalah prinsipnya bounce back. Karena sekarang hubungannya dekat dengan istri, dengan anaknya, komunikasinya bagus, maka dia bisa lebih bangkit dengan lebih baik lagi, gitu. Nah, jadi setiap orang silahkan, pasti punya nih, ya, ada yang jadi lebih kreatif ya. Silakan nanti Mbak Nurul boleh kalau mau bacakan ya nanti, silakan kalau ada. Iya, ini ada yang sharing ini coach dari Bu Mira. Oh, dari Bu Mira, ini orang Bogor ini. Dia pernah bilang tentang teori door close sama door open itu pernah kerjasama dengan satu puskesmas untuk kerjasama pemeriksaan mata dan penyediaan kacamata. Yes. Tapi setelah tertutup itu alhamdulillah malah justru terbuka 7 puskesmas yang meminta. Iya. Iya. Nah, itu uniknya ya. Itu uniknya. Itulah kenapa saya sering katakan ke para leaders bahwa Allah itu titipkan kemampuan resilience kepada manusia. Ya. Manusia itu dianugerahi kemampuan untuk bertahan, resilience. Di antaranya dengan tadi, mampu melihat ketika ada pintu tertutup, bisa melihat pintu yang terbuka. Nah, kenapa saya yakin bahwa manusia punya kemampuan resilience? Karena manusia bertahan sampai sekarang. Ya. Kita jadi spesies yang bertahan ribuan tahun, itu kalau nggak resilience nggak mungkin. Gitu ya. Kita menghadapi berbagai macam pandemi, kita menghadapi berbagai macam bencana alam, kita bertahan sebagai spesies. Maka kemampuan resilience itu pasti embedded nih sekarang. Melekat pada diri kita, sehingga kita punya kemampuan resilience. Kalau nggak, kita mungkin udah kalah dengan dinosaurus mungkin, dengan simpanse gitu ya. Kayak di Planet of the Apes itu ya, kita kalah sama simpanse, ternyata lebih resilience dari kita, who knows gitu kan. Tapi yang jelas manusia punya kemampuan untuk resilience, dan itu yang sedang kita asah sekarang, kita sedang latih. Di antaranya dengan tools yang pertama itu, melihat bahwa ada pintu yang tertutup, cari pembelajaran dari pintu tertutup tadi, gunakan coaching question yang saya sertakan di situ ya, maknanya apa, pembelajarannya apa, lalu kemudian lihat ketika pintu itu tertutup, pintu apa yang terbuka. Oh, ternyata dapat opportunity baru. Oh, ternyata opportunity baru itu saya peroleh dengan menerapkan tadi, pembelajaran tadi misalnya. Ya, dan apa pembelajaran dengan terbukanya pintu terbuka ini. Ya, maka kita terus belajar menjadi orang-orang yang hebat, gitu ya, yang resilient. Gitu. Sip? Oke ya, itu tools yang pertama. Jadi silahkan teman-teman praktekkan kepada diri sendiri, pada tim. Kalau kepada tim bagaimana? Ajak bicara aja. Ajak bicara aja. Nah, kenapa kok saya kalau coaching ya, biasanya ngelihat ke belakang dulu sebelum ke yang sekarang. Karena kalau langsung diajak bicara yang sekarang, orang kadang overwhelmed. Dia merasa langsung too much gitu. Sehingga freeze, otaknya freeze, nggak tahu mesti ngapain. Ya. Jadi kalau langsung ditanya, lagi COVID begini, pintu apa yang terbuka? Zong langsung. Ya. Tapi kalau diajak mikir dulu yang ke belakang, ya, dapat insight, dapat learningnya, ketika diajak bicara, nah sekarang di era COVID sekarang nih, gitu. Pintu apa sih yang tertutup buat kita? Nah, muncul, teng. Pintu apa yang terbuka? Nah, dia akan muncul kreativitasnya, ya. Karena nggak semua orang sanggup tiba-tiba memunculkan ide kreativitas, gitu. Jadi diajak nyari learning dari kejadian masa lalu dulu, lalu kemudian itu kita bawa, kita gunakan untuk ngelihat ke depan, gitu. Oke ya. Jadi itu tools yang pertama, yaitu tools pintu tertutup, pintu terbuka, atau doors closed, doors open. Nah, tools yang kedua, ini lebih advance. Nah, ini lebih advance dari tools yang pertama. Memang sengaja urutannya saya buat supaya gitu ya, belajar dari sesuatu yang sederhana terlebih dahulu. Nah, toolsnya namanya value-based resilience. Ya, mengembangkan kemampuan resiliensi ya, berdasarkan value kita. Ya, setiap orang itu punya value. Ya, perusahaan kan punya value tuh, sering disebut-sebut value-nya integritas, value-nya persistence atau apapun itu, gitu ya. Jadi perusahaan biasanya punya value. Tapi sebetulnya
Value perusahaan itu representasi dari value pemimpinnya atau pendirinya. Maka setiap orang pasti punya value. Value itu apa sih? Value itu sesuatu yang kita yakini benar, kita anggap baik, dan kita jadikan pegangan. Ya, itu disebut value. Nilai-nilai bahasa Indonesianya. Ya, jadi nilai-nilai yang kita yakini itu namanya value. Setiap orang punya value. Ada orang yang value-nya adalah kemakmuran, kesejahteraan. Gitu. Ada orang yang value-nya friendship. Ada orang yang value-nya inovasi atau an everlasting innovation gitu. Ada orang yang value-nya persistence. Ya, orang yang persisten itu buahnya pasti positif gitu. Apapun itu value, sesuatu yang positif yang kita yakini benar dan itu jadi pegangan kita. Nah, itu namanya value. Nah, value itu kalau sudah ketemu bisa kita jadikan sebagai fondasi kita untuk menghadapi situasi sulit. Maka disebut sebagai value-based resilience. Daya lenting, daya tahan yang basisnya adalah value. Gitu. Jadi nemu value dulu untuk kita jadikan bekal kita untuk mendaki gunung yang tinggi tadi, menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, biasanya gini. Pertama, saya ajak diskusi. Ya. Bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain. Ya. Kita ajak diskusi, ingat-ingat peristiwa yang paling menantang dalam kehidupan kita di masa lalu. Ya, sekali lagi ini pakai masa lalu dulu ya, untuk kita pinjam kebijaksanaannya, wisdomnya ya. Apa sih peristiwa yang paling menantang di masa lalu dalam kehidupan kita? Coba ceritakan, gitu ya. Terus suruh cerita aja. Kalau kita dengan tim atau kalau di kita ya, kalau saya sendiri ya saya akan ingat-ingat dan bisa jadi kita tulis gitu ya, untuk menggambarkan peristiwa di masa lalu yang itu challenging buat kita. Saya kemarin baru melakukan 2 minggu lalu ya, saya 2 atau 3 minggu lalu, pokoknya awal-awal COVID-19 itu sempat melakukan coaching ke salah satu pengusaha gitu ya, bukan pengusaha TDA tapi ya tenang ya, yang dia menghadapi situasi sulit karena ya tadi ya omsetnya ngedrop, tinggal sekian persen gitu ya, jadi bisnisnya betul-betul sudah terancam gitu. Nah saya tanya ke dia, Mas cerita dong di masa lalu apa peristiwa yang paling challenging buat Anda gitu. Nah ternyata ada ya, jadi yang sebelum yang sekarang itu ada peristiwa di masa lalu yang sangat challenging ya, yaitu dia pernah kesulitan untuk membayar hutang ya. Ini kesulitannya super sulit, artinya udah nunggak di mana-mana gitu ya, di perbankan, di personal gitu ya, itu sudah deadlock gitu, dia nggak bisa lunas gitu, nggak bisa bayar, termasuk yang ke perbankan. Nah, waktu itu saya tanya, oke, dia ceritakan gitu, terus dia akhirnya bisa lolos dari ujian itu. Nah, tapi yang paling penting adalah pertanyaan yang kedua ini. Ya, saya tanya, waktu peristiwa itu terjadi, Mas, di benak Mas, apa yang menjadi alasan mengapa penting bagi Mas untuk keluar dari situasi itu? Ya. Ajak diskusi itu. Ayo Mas bayangin, ketika peristiwa itu terjadi, apa sih yang membuat Anda, pokoknya peristiwa ini harus saya atasi, pokoknya ujian ini saya harus selesaikan. Itu apapun yang terjadi, ini harus saya selesaikan. Apa yang membuat Mas merasa penting untuk menyelesaikan situasi sulit pada waktu itu? Nah, cerita dia, Pak, saya nggak mau anak-anak saya terlantar. Saya nggak mau istri saya melihat saya, mendengar saya dimaki-maki debt collector. Saya tiap hari telepon sampai sekeluarga ketakutan untuk ngangkat telepon saja, gitu. Saya nggak mau mendengar ada orang datang gedor-gedor pintu. Saya nggak mau lagi peristiwa itu terjadi. Nah dia begitu, dia sampai berurai air mata. Ya, nah berarti dia dapat tuh yang penting untuk menyelesaikan peristiwa sulit itu. Nah tinggal kita tanya yang pertanyaan berikutnya. Ini untuk mengidentifikasikan value yang bersangkutan. Saya tanya waktu itu, oke Mas, terima kasih sudah sharing. Kalau bisa disampaikan dengan satu kata, apa kata yang mewakili hal yang Anda anggap penting tadi? Ya, dia tadi kan nyebut istrinya, anaknya, gitu. Terus dia renung, terus kemudian dia mengatakan satu kata, Coach, keluarga. Buat saya adalah segalanya. Wah, dapat tuh. Berarti value dia apa? Keluarga. Nah, kalau udah dapat value-nya, value ini kita pakai untuk menghadapi situasi sulit. Dengan cara apa?
dengan stay connected, dengan selalu connect dengan value kita dalam menghadapi situasi sulit yang sedang terjadi di COVID-19 ini. Udah dia langsung dapat lagi, oke coach, berarti demi keluarga saya akan lakukan apapun. Dan tinggal saya tanya, Mas gimana caranya biar selalu ingat dengan value sampean ini? Ya saya akan lebih sering ngobrol bareng dengan keluarga biar ingat gitu. Dia pasang foto anaknya gitu, terus di wallpaper laptopnya dia ganti foto family-nya, terus di Facebooknya juga dia ganti foto keluarga dan sebagainya. Itu bukan apa-apa, bukan gaya-gayaan. Jadi kalau teman-teman lihat ada teman kita yang sedang share foto keluarga, kebersamaan dengan keluarga, itu dia sedang remind himself atau herself about their value, barangkali ya, bukan karena mau pamer, tapi karena memang sedang mengingatkan diri sendiri akan value-nya. Itu yang saya tahu, karena teman saya itu, yang coach saya itu, ketika saya challenge begitu, akhirnya melakukan hal semacam itu. Itu untuk merimain value-nya, agar dalam keseharian apapun yang dia lakukan, dia ingat bahwa dia lakukan itu untuk keluarga. Ya, dan buat setiap orang value-nya beda. Ya, maka challenge saya untuk Anda, ya ini boleh ya dilakukan secara mandiri, boleh, mau share di sini juga boleh. Peristiwa apa yang paling challenging yang pernah dialami, lalu kemudian tanyakan, apa sih yang apa hal penting yang membuat saya rela melakukan apapun agar kejadian di masa lalu itu berhasil saya atasi, gitu. Mengapa penting buat saya untuk mengatasi hal sulit tadi, gitu ya. Nah, pertanyaannya ada di slide itu, silakan nanti boleh di zoom, boleh di screen capture. Lalu apa satu kata yang mewakili hal penting tadi, gitu. Nah, saya juga pernah mengalami beberapa situasi sulit, ya. Kan bisnis gak selalu mulus, gak selalu lancar, ya. Manusia yang pernah melewati 3 krisis, gitu ya, saking tuanya, gitu ya. Jadi 98 saya ngalamin krisis, ya. 2008 ngalamin juga, gitu ya. Sekarang COVID-19, gitu ya, pernah mengalami. Dan setiap kali krisis itu terjadi, dan saya tanyakan kepada diri saya, apa yang membuat saya penting buat saya untuk bisa menyelesaikan tantangan yang saya hadapi. Memang ya ada beberapa value yang muncul. Value itu nggak cuma satu, ada bisa beberapa. Biasanya bisa 3, 4 atau 5. Gitu. Value saya diantaranya yang muncul betul adalah salah satunya family, itu juga salah satu value saya. Kemudian ada spirituality, ya. Sehingga pernah di suatu masa gitu ya, saya akhirnya memutuskan apapun yang saya lakukan asalkan itu ya membuat saya selalu ingat, ya, membuat saya selalu dekat, gitu, saya akan lakukan, gitu. Jadi saya pengen merasa selalu connected dengan yang di atas, gitu. Termasuk itu membuat saya memutuskan, ya, ini contoh ya, bukan berarti teman-teman harus melakukan. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, sebelum saya berangkat haji waktu itu saya dengan istri memutuskan untuk misalnya ya meninggalkan segala bentuk pinjaman gitu ya, termasuk ke bank gitu ya. Dan sebagai akibatnya saya harus lunasin tuh semua yang kartu kredit, mau sekecil apapun saya tutup, saya lunasin. Saya sekarang nggak punya kartu kredit, jadi semua ditutupin gitu. Ya sekedar tadi ya, bukan apa-apa, bukan nyalahin. Saya bukan orang yang ini riba, ini enggak, bukan karena itu. Hanya karena saya ingin connected gitu. Saya pengen selalu terhubung. Ya kenapa? Karena waktu itu ustaz saya dan istri saya ngikutin ngajiannya, ngingetin itu sebetulnya pembekalan mau berangkat haji. Jadi ngingetin nanti di apa, kalau kita sudah meninggal gitu ya, untuk dari keyakinan yang saya anut ya, teman-teman yang punya keyakinan yang berbeda, ini sekedar contoh gitu. Ternyata beliau ceritakan bahwa orang yang mau masuk surga itu bisa tergantung nyawanya gitu ya, kalau ada utang yang belum lunas. Saya sama istri saya sampai, kita masih punya utang berapa bun? Karena kalau tiba-tiba kita meninggal pada waktu lagi haji gitu ya, kita waktu itu mikir jangan-jangan kita termasuk itu sebetulnya punya hak untuk masuk surga, tapi ternyata dipending karena masih punya hutang di dunia yang belum terselesaikan. Bahkan ngeri. Jadi akhirnya udahlah, ya udah deh gitu, pokoknya lakukan segala daya upaya untuk nggak punya hutang lagi gitu. Nah itu value saya gitu. Maka value saya bukan apa ya, bukan kemewahan gitu, enggak gitu. Ada orang yang value-nya kemewahan boleh gitu, enggak apa-apa.
value itu setiap orang bisa berbeda. Tapi begitu dapat value itu saya jadikan bekal. Ketika menghadapi situasi sulit, saya tinggal ingat-ingat value saya, ingat anak saya, ingat istri saya, ingat keluarga saya, ingat bahwa tadi gitu ya, nanti sebanyak apapun amal kita gitu, timbangannya udah lebih berat daripada dosanya, itu masih bisa dipending gitu ya. Apalagi kalau yang udah jelas-jelas timbangan dosanya lebih lebih banyak gitu. Itu jangan-jangan dipending masuk ke nerakanya. Enggak ya. Ini Ustadz sampai ngomong gitu ya. Enggak. Ya, jadi teman-teman cari itu, dapetin value itu gitu. Nah, value saya yang lain adalah abundance. Value yang lain ada abundance. Tapi abundance dalam pengertian mentality ya. Keberlimpahan. Ya. Saya dan orang-orang terdekat saya, orang sekitar saya itu selalu feel abundance. Ya. Feel abundance dengan punya barang-barang mewah itu beda. Ya. Feel abundance itu merasa cukup, merasa berlimpah, nggak berkekurangan. Gitu. Itu abundance. Gitu. Sehingga nggak selalu merasa terancam atas kekurangan. Gitu ya. Karena yakin gitu ya, yang diturunkan untuk kita itu pasti cukup sebenarnya untuk kita. Gitu ya. Kita aja yang bikin seolah-olah itu nggak cukup. Ya. Nah, itu value saya. Value teman-teman bisa jadi hal yang lain. Saya mendapatkan value itu melalui peristiwa-peristiwa yang challenging juga di masa lalu. Ketika bisnis ngedrop, ketika klien putus, ketika nggak dapat kontrak lagi, gitu. Terus dapat penggalian, lalu ketemu, oh ya ternyata yang penting buat saya itu keluarga, ternyata yang penting buat saya itu supaya tetap selalu connected dengan pencipta saya. Lalu yang ketiga itu selalu merasa keberlimpahan, dan saya ingin menularkan value itu kepada orang lain juga. Itu wajar, karena begitu dapat value-nya itu jadi bekal kita. Gitu ya, teman-teman juga tolong gunakan pertanyaan yang sama yang di slide itu, silakan di screen capture, challenge ke diri Anda, dapetin value Anda, pakai itu untuk resilience, untuk menghadapi tantangan ke depan. Sip? Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalau ada yang mau sharing value-nya, boleh juga sharing challenge yang pernah dihadapi. Ya. Boleh ya, silakan ya. Oke, sambil saya lanjut ke tools yang terakhir. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung ya. Tuh betul tuh ada mulai komen, silakan. Mbak Nurul udah ada yang komen ya, dibacakan ya. Ini dari Mbak Mega Rindawati. Dia bertanya, Coach, saya setuju dengan merasa qanaah. Memang yang rumit adalah gaya hidup, betul ya? Bener banget. Dan COVID-19 ini kan menyadarkan kita ya tentang itu. Ya, coba aja teman-teman lihat, perhatikan gitu. Ternyata serba cukup kita, ya. Serba cukup. Dan kalau kita punya mental serba cukup tadi, ternyata nggak rumit, mudah gitu ya. Dan kita nggak butuh banyak sebenarnya gitu. Dan karena nggak butuh banyak ya nggak perlu ditambal sulam dengan pinjam sana sini gitu ya, sampai kemudian ya kita nggak tahu ya umur kita gitu, tiba-tiba kita dipanggil dan kita nggak bisa masuk surga padahal amal kita baik, cukup gitu ya, gara-gara masih ada yang pending. Ya itu aja sih value yang kalau buat saya waktu itu nyantol banget gitu, sehingga terus jadi bahan bekal buat saya gitu ya. Nah, itu value based resilience. Jadi cara kita untuk resilient dengan menggunakan value. Nah, yang ketiga ya, maaf. Yang ketiga itu namanya 4S. 4S Resilience Plan. 4S Resilience Plan. Kalau ini sudah nyusun plan agar tim kita, ini utamanya kalau kita punya tim ya, agar tim kita lebih resilient. Ya. Nah, caranya menggunakan 4S. Ya. 4S itu apa saja? Jadi yang pertama, sama kita lakukan reflect back, ya. Kita reflect back, melihat ke belakang. Ketika kita sedang posisi sulit, kondisi sulit, gitu ya, itu biasanya ada support, ada dukungan yang membuat kita kuat. Ya. Apa buktinya kita kuat? Ya, buktinya sekarang masih bisa ngobrol sama saya, itu berarti teman-teman kuat. Ya, kalau nggak kuat sekarang lagi nangis di pojokan, nggak ikut ini, gitu ya. Bahwa sekarang lagi ikut sesi ini itu kan berarti kuat gitu. Nah, maka berarti pernah lolos dari situasi sulit. Gitu. Nah, kenapa sekarang enggak? Pasti sekarang juga mampu. Nah, ketika kita lihat lagi
kejadian ke belakang di mana kita menghadapi situasi sulit, coba diingat, waktu itu dapat support dari siapa? Ya, dapat support dari siapa? Dan bentuk supportnya apa? Ya, bentuk supportnya apa? Pasti ada orang yang mensupport ketika Anda sedang sulit. Dan itu jangan dilupakan. Ya, bukan apa-apa. Itu adalah jejaring kita yang sesungguhnya, gitu. Nah, saya juga sering mengalami situasi sulit dalam bisnis, dan saya harus katakan bahwa pihak pertama yang selalu mensupport saya itu adalah keluarga. Ya, saya akui. Keluarga, khususnya istri saya, ya, itu selalu mensupport saya. Dalam situasi yang sangat sulit, itu istri saya selalu ada di sana, gitu, selalu mensupport. Bentuk supportnya sometimes nggak aneh-aneh, gitu ya, bukan sesuatu yang bijaksana atau apa gitu. Tapi dengan hadir dan mendengarkan omongan saya, itu juga sudah support yang luar biasa. Nah, itu satu, ada support. Terus yang kedua dari teman. Ya, saya sering mendapat support dari teman. Saya upaya pertama saya berbisnis itu gagal total, nggak dapat klien satupun. Jadi awal saya mendirikan bisnis ya, itu tahun 2002. Ya. Nah, yang mensupport saya itu teman. Ya, teman-teman saya yang ngasih tahu saya kemana saya harus nyari klien. Ya, itu bantu banget. Jadi, lu kesini aja, gue kenalin, ya gitu-gitu. Ya, wah itu kebantu banget dengan mereka. Nggak ada saya itu bisnis bisa jalan kalau tanpa kehadiran teman-teman saya, gitu. Ya, jadi saya dapat support dalam bentuk network dari teman. Nah, itu berarti adalah support. Nah, kenapa penting untuk kita pelajari? Karena ini bisa jadi akan menjadi support kita di fase COVID-19 sekarang. Ya, jadi jangan lupakan support. Orang itu butuh support. Ya, orang yang tangguh butuh support. Orang yang resilient itu butuh support. Justru orang yang mengatakan saya nggak butuh support, ini yang bahaya. Ya, bisa jadi dia sedang dalam keadaan sulit, tapi dia denial. Dia mengingkari bahwa dia sebetulnya nggak mampu menghandle persoalan yang sedang dia hadapi. Ya, maka oke, memang ada support dulu yang saya terima ketika saya dalam posisi sulit. Dan itu jadi learning saya untuk saya bawa ke situasi sekarang. Nah, itu S yang pertama, ya, support. Dari istri dapat support, penyemangat, dia mau mendengarkan, ya, dia memastikan saya selalu mentally sane, gitu ya. Kalau saya selalu mengatakan begitu, didengar itu sudah bagus buat pengusaha, karena itu memastikan kita tetap waras, gitu kan, ya, teman-teman pengusaha. Nggak gendeng aja udah bagus kan. Jadi butuh seseorang mau mendengarkan kita, itu adalah support. Bahkan tadi saya kutip ya di slide tentang coaching tadi, kan saya bilang the greatest gift that we can give to others is our present. Kado terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain itu adalah kehadiran kita. Ya, kado terbesar buat keluarga Anda itu adalah hadir untuk mereka, mendengarkan mereka. Itu kado terbesar. Maka saya tempatkan itu sebagai salah satu support yang bisa kita terima. Ya. Nah, yang kedua, sagacity. Sagacity itu kebijaksanaan. Nah, orang itu dikuatkan dengan kebijaksanaan tertentu. Ya, contoh tadi saya kan mengungkapkan jangan bergantung kepada manusia. Itu kebijaksanaan, itu sagacity. Yang saya jadikan pegangan sampai hari ini. Jadi ketika COVID menghadang ini, gitu ya, saya ingat sagacity saya itu. Jangan bergantung pada manusia. Maka ketika ada klien mengatakan, Pak, nggak jadi training Pak, kita lagi work from home. Nggak apa-apa, jangan bergantung pada manusia. Mohon maaf, bantuan BLT nggak jadi, ya nggak apa-apa, kita nggak bergantung pada manusia, gitu. Mohon maaf, PSBB diperpanjang, ya nggak apa-apa, kita nggak bergantung pada manusia. Kuat kita, ya. Cari temukan sagacity Anda ketika Anda sedang sulit, karena itu adalah sagacity yang Anda bisa pakai untuk hari ini, ya. Jadi orang itu perlu hal-hal semacam itu. Jadi jangan merendahkan ya kalau ada orang bikin quote indah gitu. Terus alah itu omong doang gitu. Bukan begitu, dia bikin quote itu sedang mengingatkan sagacity-nya gitu. Ya. Kayak saya bikin tagline kan, summer is coming. Spring is coming ya. Musim semi sedang datang gitu ya. Bukan apa-apa, itu sagacity saya kok gitu. Ketika situasi sulit, berikutnya adalah situasi yang bagaikan musim semi. Ya buat saya sendiri kok gitu.
nggak apa-apa dong. Kamu kalau mau bikin quote sendiri, darkness is coming juga nggak apa-apa. Ya. Kan buat kamu sendiri gitu. Iya. Jangan sinis dulu. Kadang dinyinyirin gitu. Ada orang positif dinyinyirin gitu. Lah orang negatif aja nggak saya nyinyirin kok gitu. Jadi ada yang ketika winter is coming itu ya, musim dingin akan tiba itu, musim winter kan dianggap sebagai sesuatu yang sulit gitu ya. Kita sibuk gitu posting sana sini gitu. Begitu ada orang yang posting yang positif ya, bahwa ke depan akan positif dianggap lu ngapain sih gitu. Ya jangan juga, itu buat dia sendiri kok gitu. Dan kalau Anda terinspirasi boleh, tapi kalau enggak kan nggak apa-apa juga gitu. Jadi cari aja city Anda sendiri, boleh gitu. Dan nanti Anda tularkan ke orang lain gitu. Karena itu pengingat buat kita, kebijaksanaan yang menjadi pengingat buat kita. Nah, yang ketiga, ketiga ya, solution seeking behavior. Perilaku yang itu memicu solusi. Ya. Karena ada perilaku yang nggak memicu solusi. Ya. Salah satu contoh adalah ketika saya dulu tadi bisnis saya yang pertama nggak laku-laku produknya, saya punya satu solution seeking behavior, yaitu nelponin teman nggak berhenti-berhenti. Ya. Bukan apa-apa, karena saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Jadi saya duduk di meja kerja, ini meja kerjanya masih yang ini ya, sama meja ini nggak pernah pergi dari saya. Saya duduk di sini, terus kemudian merenung hari ini saya mesti ngapain, dan saya nggak tahu, karena software udah jadi tapi nggak ada yang mau beli. Ya saya bikin software ya waktu itu. Saya nelpon temen, bikin daftar telepon, buka komputer di laptop saya, Excel tuh ada daftar kenalan. Weh men, apa kabar? Lama nih nggak ngobrol-ngobrol, ngopi yuk gitu ya. Makan siang di mana lo? Gitu. Dia makan siang sama gua. Gitu. Pulang kantor kemana? Gitu. Nelponin tanpa henti, gitu. Sampai dikira MLM saya. Ya, nggak jarang itu teman saya. Apaan lu mau nawarin MLM ya? Tapi itu solution seeking behavior ternyata. Ya, perilaku so akrab, so dekat, yang kemudian ada teman yang mengatakan, ya kalau software lu kayak gitu gue nggak butuh gitu. Tapi ini ada teman gue yang mungkin butuh. Ini kartu namanya, lu kontak dia gitu. Ada yang begitu. Ya nggak apa-apa kan, nggak rugi. Telepon orang itu. Saya temannya Pak itu, saya dapat kartu nama Anda dari beliau gitu. Dengar-dengar di tempat Anda lagi nyari solusi begini. Oh iya, tolong datang presentasi demo. Besok jadi bisa demo ke dia gitu. Padahal cuma nelpon aja gitu. Tapi itu solution seeking behavior. Nah, lawannya adalah perilaku yang nggak mendatangkan solusi gitu. Cari berita negatif tentang COVID-19. Wah, kalau udah ketemu, wah ini mencekam nih, forward ke grup WA yang kita punya gitu. Terus solusinya buat Anda apa? Wah, ini nih ternyata COVID nggak ketemu obatnya, forward gitu. Ya, ini ada hoax yang belum jelas kebenarannya. Kirim. Datengin solusi apa? Enggak. Kalau saya tanya itu aja dulu. Ya. Mendekatkan kita pada solusi apa enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Ya. Ikut Zoom. Sekarang kan lagi ngetrend ya. Ikut Zoom, ikut online sharing session seperti ini gitu. Jangan dinyinyirin kawan kita yang rajin ikut belajar. Karena dia sedang menjalankan solution seeking behavior-nya sendiri. Kalau Anda ingin punya solution seeking behavior yang berbeda, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, boleh. Ya ada yang kan gitu, wah sering online melulu, zoom, ngapain gitu. Ya nggak apa-apa, buat di orang lain mungkin itu adalah solution seeking behavior-nya. Nggak selalu sama. Anda mungkin solution seeking behavior-nya beda dengan forward hoax mungkin, atau nyebar-nyebar berita yang mencekam mungkin, itu adalah solution behavior Anda, silahkan saja, nggak masalah gitu. Saya juga nggak pernah nyinyir dengan orang yang seperti itu kan. Ya barangkali itu adalah solution seeking behavior Anda. Tapi kalau bukan, ya cari aja solution seeking behavior masing-masing kan gitu, kan lebih enak ya. Cari solution seeking behavior, perilaku yang mendekatkan kita pada solusi gitu. Karena itu jauh lebih mentally sane gitu ya, secara mental bikin kita waras gitu. Nah, yang terakhir adalah strategi ya. Aktif mencari hal yang berbeda yang akan kita lakukan. Cari hal yang berbeda yang akan kita lakukan. Karena ya challenge kita ini butuh pendekatan yang berbeda. Ya, memang betul krisis ini nggak sama dengan krisis yang sebelum-sebelumnya. Beda banget nih. Maka kita juga butuh pendekatan yang berbeda, butuh cara yang berbeda. Maka cari hal yang berbeda. Ya, lakukan hal yang berbeda. Saya banyak melakukan itu.
ya sekarang. Gitu. Dulu sharing hanya lewat offline, sekarang lewat online. Ya terus kita lakukan gitu hal-hal berbeda itu. Cari sendiri aja hal berbeda Anda apa gitu. Karena itu adalah bagian dari 4S resilience plan kita. Nah, jadi teknisnya kalau saya sarankan ngobrol sama tim, ngumpul, saya biasanya pakai flip chart ya. Saya bagi 4 kotak SSSS ya. Support, sagacity, ya, solution seeking behavior sama strategi. Tulis begitu, yuk teman-teman, kira-kira support apa yang kita butuhkan dan dari mana? Karena kita butuh support, ya. Gak perlu membohongi diri bahwa kita kuat. Ya kuat itu bukan berarti gak butuh support. Ya. Dan support itu bukan ngemis-ngemis loh ya, tapi dan support itu nggak selalu uang juga gitu. Jangan support itu uang gitu, enggak. Support itu bisa jadi seperti ini adalah support. Ya. Saya buka program untuk korporasi misalnya, itu namanya employee support program. Ya. Itu sekedar menyediakan coach untuk teman ngobrol bagi karyawan, gitu ya. Ya butuhnya itu support. Ya. Bukan berarti support itu bantuan dana, bukan. Ya. Tapi dukungan, bentuknya macam-macam. Kita diskusikan ke tim apa support yang kita butuhkan dan kira-kira nanti seperti apa, dari mana supportnya. Lalu kemudian apa kebijaksanaan yang mau kita jadikan pegangan, ya. Kalau perlu dijadikan tagline dan itu tagline-nya ditempel di mana-mana, di-share di di sosial media kita, ya. Teman-teman pasti perhatikan kalau saya bikin posting di bawahnya ada spring is coming, musim semi akan tiba, sama light Candela Spirit. Candela Spirit itu, Candela itu lilin ya. Jadi spirit untuk menjadi sebatang lilin di tengah kegelapan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu sagacity saya. Ya. Saya nggak merasa perlu itu harus di recognize orang juga, tapi itu adalah kebijaksanaan yang menjadi pegangan saya. Nah teman-teman temukan sendiri apa sagacity-nya. Ya. Ada yang dulu sering bikin hashtag urip kok enak koyo ngene gitu. Kok sekarang enggak gitu. Padahal siapa tahu itu bisa jadi sagacity-nya kan, pegangannya gitu ya. Kalau dulu saya sering lihat tuh di TDA itu postingnya ada urip kok enak koyo ngene gitu. Oh sekarang enggak ya. Urip kok rekasane koyo ngene gitu ya. Jangan ya, cari yang menyemangati gitu. Ya kita butuh seperti itu, enggak apa-apa ya. Dan yang terakhir, kembangkan solution seeking behavior, bahas dengan tim, diskusikan sampai dapat tuh solution seeking behavior-nya. Lalu strategi, hal berbeda yang mau kita lakukan. Gitu ya, sip. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Sepertinya pada terpana sama Coach FR ini. Materinya jadi terpana apa ketiduran? Iya, nggak terasa ini. Udah hampir 2 jam kita, Coach. Iya. Bentar lagi mau sama Instagram lagi ini. Iya, nggak apa-apa. Sebelum ditutup sama Instagram ya, kalau ada yang terakhir, kalau nggak ada quote ya, saya ada quote ya halaman terakhir. Halaman terakhir untuk penutup ya. Iya, saya pernah tulis juga di postingan saya. Shit happens, but shift happen too. Ya. Memang kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa jadi terjadi. Shit happen, nah, tapi shift happen too. Ya, tetapi pergeseran menuju kondisi yang lebih baik juga tengah terjadi. Jadi itu yang membuat saya punya optimisme, teman-teman. Ya, silahkan praktek, ya, silahkan dicoba 3 tools tadi. Ya, ditutup dengan pantun, enggak lah, saya nggak bisa. Ya itu aja ya, shit happen but shift happen too, itu aja ya. Ya mungkin itu dari saya. Ya silakan kembali ke Dokter Nurul. Ya. Iya. Luar biasa ini 2 jam ini kayaknya. Ya. Kalau mau ada pertanyaan teman-teman, ini kayaknya mau langsung pada praktek ini, Coach. Yes, silakan. Memang ini harus dipraktekkan ya. Makasih. Ini kayaknya perlu session lagi nih, Coach. Soalnya menarik banget. Silakan ya. Sebetulnya ada beberapa tools lagi, tapi 3 tadi yang paling ini ya, paling mudah dipakai. Nah, kenapa kok saya sampaikan? Karena biar teman-teman nggak lupa ya, di samping kita memikirkan inovasi-inovasi baru, reinvent bisnis kita. Ingat kata-kata tadi ya, kata-kata quote yang saya kutip tadi. Resilience before reinvention. Ya, karena
Reinvention boleh kita lakukan, tapi juga harus kita lakukan, tapi juga menguatkan diri kita agar tadi tidak mudah patah, resilient, itu juga penting, ya. Khususnya juga buat tim kita, ya. Karena kalau kita bikin inovasi baru, tapi tim kita nggak resilient, ketika nanti ternyata inovasi baru tadi tidak membawa hasil sesuai harapan, patah nanti, ya. Jadi malah patah yang kedua ini biasanya bisa lebih dalam. Maka sambil melakukan reinvention, timnya juga dibekali dengan resiliensi, ya. Nanti di-share ke timnya toolsnya, sesederhana nanyakan pintu tertutup, pintu terbuka boleh, ya. Atau dicari value-nya untuk dijadikan modal kekuatan resiliensi kita. Atau bikin rencana 4S bareng dengan tim kita. Sip ya? Oke. Ya, Mungkin oke, itu, Pak Nurul. nanti ini sepertinya nggak pada mau praktek ini, Coach. Pada Ya, silakan. komennya Ya. pengen praktek. Terus Yes. nanti untuk ini nanti akan tetap ada di feed Instagram dari official TDA, ada di IGTV-nya TDA. Nanti teman-teman bisa, kalau misalnya baru masuk, nanti bisa ngambil dari situ lagi. Yes. Saya Yes. sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach FR yang udah Sama-sama. menjadi kali ini. Keren. Ini luar biasa, 2 Acara jam keren. nonstop. Waktu puasa nih banyak yang japri sama saya. Ini Coach FR hebat banget. Dinanti untuk sharing selanjutnya nanti. Ya, ya. Mungkin bisa Siap. Kalau untuk TDA, Oke. siap. Ya. Oke, terima kasih ya Coach Oke. ya. Sama-sama. Oke, Ya, sampai makasih. ketemu lagi. Salam kolaborasi. Ya. Salam kolaborasi. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.